PPN, kadang aku bingung sih untuk teman-teman ya. Karena kadang kalau misal materinya terlalu gampang, teman-teman mudah bosen. Terus makanya kadang aku juga bingung untuk bikin materi. Nah, kebetulan beberapa kali kan aku juga ngajar USKP ya teman-teman ya. SKP itu ujian sertifikasi konsultan pajak. Nah, sebagai pertimbangan, nanti kalau misalnya merasa teman-teman kak kayaknya jangan langsung SKP deh kak, nanti yang ini dulu, yang basic-basic dulu, nanti akan coba aku ulang ya. Cuma aku coba untuk menjelasin sedetail dan segampang mungkin penjelasan terkait PPN dan PPNBM. Untuk Ilham dulu ya, ini untuk jejak pendapat Ilham. Ilham udah ngambil PPN belum ya Ilham ya? Kebetulan kita angkatan 24 udah dapet PPN kemarin di semester 2, Kak. Wih, mantap. Berarti Ilham udah jago ya PPN ya. Aduh, amin. Amin ya. Nanti ada matkul PPN lagi nggak? Atau cuma satu ya? Seingat aku dua deh PPN itu. Cuman satu, Kak, kalau di kurikulum. Oh, kayaknya ada kurikulum baru deh beda ya. Oke, kita akan coba pelan-pelan ya terkait PPN. eh Sebagai gambaran ya untuk Mumtaz Nazila, teks quiz itu sebenarnya ini ya, secara fundamental tuh kita akan membahas terkait soal-soal atau materi perlombaan. Cuma nggak apa-apa untuk Mumtaz nanti hadir, kira-kira apa yang bisa dipelajari, nanti bisa Mumtaz pelajari. Kalau misal ternyata ada yang Mumtaz belum paham, boleh ditanyain ya. Ini panggilnya Mumtaz atau Nazila ya? Dari gambarnya cewek deh kayaknya. Panggil Nazila aja, Kak. Nazila ya. Ya, oke. Mungkin nanti akan ada satu sesi aku tanya ya kenapa Nazila nanti ngambil fiskal ya. Cuma sekarang untuk persingkat waktu kita akan coba langsung ke materi. Jadi apa itu pajak? Ya teman-teman udah tahu semua ya, pajak itu kontribusi wajib yang terutang kepada negara, yang tanpa ada kontribusi secara apa kontrprestasi secara langsung, yang dapat dipaksakan ya menurut undang-undang. Nah, pajak itu ada banyak sebenarnya ya. Tapi secara garis besar di dalam perkuliahan kita mengenal ada tiga jenis pajak. Dua jenis dulu aja ya, pajak pusat sama daerah. Terus pajak pusat itu kita ada tiga jenis. Ada PPH, ada PPN dan PPNBM itu menjadi satu, dan yang terakhir ada PBB. Nah, sekarang kita akan bahas terkait PPN. Nah, PPH itu apa Kak? Pajak penghasilan. PPN apa? Pajak pertambahan nilai. PPNBM, pajak PPNBM itu pajak penjualan barang mewah. Terus untuk PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah, untuk PPN sendiri di sini itu kita akan belajar terkait beberapa topik. Yang pertama adalah objeknya. Objek itu apa? Sesuatu hal, semua hal yang akan dikenakan PPN. Itu apa aja? Tarifnya PPN itu berapa? 11 kah, 12 kah? Atau mungkin ada kenaikan? Atau mungkin ada fasilitas tertentu? Saat terutang, itu adalah kapan PPN itu menjadi terutang. Kan tadi ketika kita ngomongin pajak adalah kontribusi wajib yang terutang kepada negara. Nah, ini saat terutangnya kapan? Nah, ini nanti berhubungan sama dasar-dasar accounting, bagaimana cara mencatatnya. Tempat terutangnya, misal aku transaksi dari Jakarta, terus di sini ada Yogi dari Bekasi gitu kan. Nah, misal aku jual barang ke Yogi, eh, terutang PPN, itu terutangnya di Jakarta atau di Bekasi. Nah, ini penting juga nantinya. Faktur pajak, ini adalah dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dikenakan pajak penambahan nilai. Kredit pajak, wah ini udah mulai agak berat ya. Kredit pajak itu adalah pengurang pajak PPN ya, pengurang pajak pertambahan nilai yang nantinya akan dibayar. Mekanisme perhitungannya adalah pajak keluaran atau pajak yang dipungut dikurangi pajak masukan, adalah pajak yang dibayarkan. Di sini ada fasilitas terkait PPN yang dibebaskan, dikecualikan, dan juga nanti terkait pelaporannya dalam bentuk SPT ya. SPT untuk PPN, SPT bulanan atau biasa disebut SPT masa. SPT ada dua, SPT tahunan dan juga SPT masa. SPT tahunan itu ada dua, SPT tahunan orang pribadi sama SPT tahunan badan. Nah, untuk SPT massa ada dua,
SPT masa PPN sama SPT masa PPH. Nah, ini teman-teman. Jadi ngitung PPN itu adalah cara gampangannya ya, pajak yang kita pungut dikurangi pajak yang kita bayarkan. Nah, pajak yang kita pungut itu kita sebut sebagai pajak keluaran. Kenapa kita sebut pajak sebagai pajak keluaran? Karena pajak yang nantinya kita pungut dalam hal pengeluaran barang atau pengeluaran jasa. Untuk yang pajak yang kita bayar adalah pajak yang kita bayarkan atas penerimaan atau masuk ya, masuknya barang atau jasa untuk kita manfaatkan. Nah, apabila pajak keluaran ini lebih gede daripada pajak masukan, maka status di SPT atau dalam pelaporan pajak itu kurang bayar. Jadi kalau misal suatu perusahaan ya melakukan penjualan barang, misal Nazila itu perusahaan atau kita sebut PT ya. Nazila PKP, pengusaha kena pajak, menjual barang ke Yogi. Yogi juga PKP lah, let's say ya. Nah, ketika Nazila ngejual ke Yogi dalam satu periode itu 100 biji, apa namanya 100 biji sepatu dengan harga 1 juta per masing-masing, maka PPN yang dipungut berapa? Jadi dari 100 dikali 1 juta, 1 juta yaitu 100 juta dikali PPN. PPN sekarang itu adalah efektifnya 11 ya, 12% dikali 11 per 12. Nah, berarti PPN-nya adalah 11 juta. Nah, ketika Nazila tadi itu ternyata melakukan pembelian bahan baku untuk satu sepatu itu harganya adalah 500.000, maka 100 dikali 500.000 adalah 50 juta. 50 juta dikalikan 11% efektifnya itu adalah 5,5 juta. Sehingga PPN yang harus dibayarkan adalah 11 juta dikurangi 5,5 juta. Nah, ini yang nantinya akan dibayarkan kas negara. Dalam hal ternyata nantinya itu pajak masukannya lebih gede, maka akan ada status lebih bayar. Nah, lebih bayar ini kita bisa melakukan beberapa hal atau tindakan. Yang pertama bisa direstitusi, yang kedua bisa dikompensasikan ke masa berikutnya. Nah, untuk teman-teman yang udah ngambil PPN ya, di sini penting nih pasal 17. Di pasal 17 itu disebutkan Undang-Undang KUP ya, tata cara restitusi. Nah, tata cara restitusi itu normalnya dapat direstitusi paling ini ya, paling eh, appropriate itu adalah di akhir tahun buku. Nah, kecuali PKP yang kriteria tertentu sama persyaratan khusus. Itu ada di pasal 17C sama 17D. 17C itu adalah WP dengan kriteria tertentu atau kita sebut sebagai WP patuh. Yaitu ketika lapor pajaknya itu taat, terus nggak pernah ada sanksi pajak, terus laporan auditnya wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun terakhir. Untuk 17D itu WP dengan persyaratan tertentu. Apa bedanya kriteria tertentu sama persyaratan tertentu? Persyaratan tertentu melihat ke omset. Omsetnya berapa gitu kan. Dalam 1 tahun omsetnya berapa. Terus PPN yang direstitusi berapa. Itu masuk ke 17D. Nah, tadi aku sempat mention kan PKP itu apakah sih Kak gitu. Mungkin ini lebih relate ke Nazila ya yang nggak tahu apa itu PKP gitu. Mungkin Nazila kalau sebelumnya pernah belajar ya syukur-syukur lah gitu. Jadi PPN itu hanya bisa dipungut oleh PKP. Jadi kalau misalnya Nazila ini ngejual barang ya, Nazila punya barang nih TV nih dijual ke Kak Ilham gitu. Nah, Nazila itu nggak bisa nerbitin faktor pajak dan nggak bisa mungut PPN. Kenapa? Nazila bukan pengusaha kena pajak. Tapi kalau misal contoh, papanya Nazila punya perusahaan. Sebut saja perusahaannya namanya Papa Nazila Corporation. Nah, Papa Nazila Corporation itu omsetnya lebih dari 4,8 miliar. Nah, maka nanti akan ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi suatu perusahaan maupun suatu entitas bisnis ya, entah itu perusahaan atau itu orang pribadi, ketika melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak yang peredaran brutonya di atas 4,8 miliar, maka wajib dikukuhkan untuk menjadi pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha kena pajak itu apa sih, Kak? Yaitu perusahaan yang diberikan amanat undang-undang untuk melakukan pemungutan PPN. Jadi kalau misalnya kita udah PKP, maka setiap barang yang kita keluarkan, kita jual, jasa yang kita berikan, itu terutang PPN. Nah, bisa bentuknya bisa perorangan, bisa badan.
Omsetnya harus dari 4 lebih dari 4,8 M gitu. Kak, kalau 4,8 M pas gimana? Itu di itu adalah itu adalah batas 00 kita wajib dikukuhkan. Kalau 4,79999 itu tidak wajib untuk dikukuhkan. Nah, sebelumnya mau tes suara di status aku unstable, aman teman-teman? Di saya Aman, Kak. aman, Kak. Aman ya. Selanjutnya di sini itu saat pengukuhan. Nah, kapan sih Kak saat pengukuhan ngukurnya 4,8 miliar itu kapan? Gitu. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak kapan saat pengukuhan PKP nih untuk antak tuh teman-teman 2024 nih. Kalau misal ada yang keliru nih bisa di strap nih. Ada yang tahu mungkin Ilham, Vivi, kapan kita PKP misal gini deh contohnya. Misal pada bulan Juli 2025 PT Ilham telah mencapai omset 4,9 M pada tanggal Oh, 2 Juli 2025. Kira-kira kapan PT Ilham itu wajib PKP? itu nggak sih Kak, kalau nggak salah maksimal 1 bulan setelah kita melebihi threshold satu apa ya, akhir bulan setelah kita memenuhi penghasilan kita tuh udah memenuhi threshold itu lebih dari threshold, sorry. Aduh, gimana sih bahasanya? Gitu deh Kak. Oke, betul betul. Jadi kalau misal udah 1 bulan udah memenuhi threshold. Nah, kita menarik nih. Ini menarik. Sorry. Saya screen aku kok hilang ya? Ini kayaknya disebutase Ilham nih. Ini sorry ya, ini coba aku browsing ya. Nah, apakah itu adalah relevan dengan peraturan terbaru gitu kan? Nah, nggak ngelek nih. Jadi jawabannya Vivi itu benar berdasarkan Undang-Undang PPN ya, Undang-Undang Nomor 19 eh, berapa paling pertama undang 1906. Jadi wajib dulu 1 bulan paling lambat ya itu ya nggak bisa sebenarnya. Ini kenapa? Lalu cek teman-teman suaraku aman nggak sekarang? Cek. Sekarang aman, Kak. Halo, Ilham, aman ya tadi sampai mana ya? Sampai disabotase Yogi tadi ya. Oke, tadi terakhir aku menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang HPP ya, Undang-Undang terakhir itu memang benar PKP itu paling lambat setelah penghasilan kita itu di atas 4,8 M. Jadi jawaban Vivi secara fundamental itu benar. Nah, tapi ini di peraturan terbaru teman-teman. Nah, karena kita itu pembelajar ya, jadi kalau misal teman-teman itu di bidang pajak atau di bidang hukum atau mungkin di accounting yang mana peraturan itu dinamis, teman-teman harus rajin untuk membaca-baca peraturan yang terbaru. Nah, di peraturan terbaru ini dirubah teman-teman. Di peraturan 164 tahun 2023 itu it- ini disampaikan bahwa ini so, bentar bukan tata cara pemberitahuan.
Di pasal berapa ya? Cara pelaporan. Hmm, kayaknya masih belakang deh ini. Nah ini, udah ke pengusaha kecil. Dalam hal pengusaha smart person ini menghendaki digunakan sebagai pengusaha yang melakukan penguatan pendaftaran, dapat melaporkan saya menyampaikan berdasarkan permohonan maksud adalah diatur 17 ya, 17. Nih, ini tadi Vivi menyampaikan benar bahwa kita itu wajib dikukuhkan adalah paling lambat itu adalah akhir bulan berikutnya. Nah, tapi di peraturan PMK yang baru di sini di pasal 3, pasal 17 ayat 3 disebutin kewajiban melaporkan usahanya untuk bukan sebagai PKP dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lambat akhir tahun buku saat jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Nah, jadinya secara lex spesialis ya, merubah kapan kita dikukuhkan sebagai PKP itu adalah akhir tahun buku setelah omset kita di atas 4,8 M. Nah, kalau misal teman-teman ini eh, belajarnya itu di tahun 2024, jawabannya benar, seperti itu. Tapi kalau misal teman-teman 2025, kita udah menganut peraturan yang ini. Karena ini sebenarnya udah berlaku per 1 Januari 2024. Tapi ketika nanti kita udah jalan, kita boleh memilih untuk dikukuhkan paling lambat bulan berikutnya. Tapi kalau misal defaultnya, sekarang menjadi akhir tahun. Kayak gitu, teman-teman. Ini ya, ngeselin ya, tiba-tiba peraturan berubah. Nah, bahkan di materi aku aja di sini belum berubah. Di materi aku aja di sini masih keterangannya adalah paling lambat akhir bulan berikutnya. Nah, ini adalah materi USKP bulan Agustus ya, kalau nggak salah ini tahun lalu. Nah, tempat pengukuhannya itu adalah meliputi tempat tinggal atau kedudukan di tempat kegiatan usaha. Jika lebih dari satu, nanti di masing-masing usaha atau disentralisasi misal dimungkinkan. Atau disatukan di satu tempat saja, nggak perlu semuanya di PKP-in. Nah, mungkin karena di sini ada ini ya, ada Nazila juga. Kita coba untuk simulasiin PPN tuh kayak gimana sih Kak? Kayaknya aku bingung deh PPN tuh kayak gimana. Share screen aku udah berubah belum, Ilham? Udah, Kak. Ayo coba sekarang ngeliatin apa nih aku? Itu Excel. PPT Ilham salah. Ikan barusan diubah lagi. Oke, oke. Excel ya bener ya. Nah, tadi aku sempat mention ya bahwa PPN itu adalah pajak pusat ya. Nah, karakteristik PPN itu adalah pajak yang tidak langsung. Nah, ini mungkin basicnya ya. Nanti mungkin Nazila ketika di matkul PPN itu nanti pasti akan ada beberapa konsep nih. PPN itu merupakan pajak objektif yang artinya PPN ini tidak mempertimbangkan adanya kondisi wajib pajak. Jadi nggak peduli lu miskin, lu kaya gitu kan, aman banget gitu. Jadi lu nggak peduli lu miskin, lu kaya, PPN itu aman banget, dia akan tetap dikenakan. Nah, dikenakannya itu atas konsumsi dalam daerah pabeanan. Maksudnya apa, Kak? Jadi pajak objektif itu setiap orang yang membeli atau memanfaatkan ya barang dan atau jasa yang nantinya itu di dalam daerah pabeanan itu di dalam Indonesia lah, di yurisdiksi Indonesia, itu nantinya akan dikenakan PPN. Baik itu orang pribadi, itu badan, itu pemerintah gitu kan. Itu adalah ani-ani gitu. Itu adalah apa? Itu adalah pemain bola, nggak ada yang peduli nih gitu. Jadi setiap orang, badan atau pemerintah yang melakukan pemanfaatan jasa konsumsi barang kena pajak di dalam yurisdiksi Indonesia maka akan dikenakan PPN. Nah, jurisdiksi Indonesia ini disebut atau diartikan sebagai daerah pabean gitu. Nah, sebenarnya PPN ini sifatnya adalah multi-stage tax. Kenapa? Nah, karena multi-stage tax ini adalah
PPN itu paling paling ujungnya itu tax burden-nya adalah di konsumen akhir. Nah, ini yang tadi aku masuk pajak masukan dan pajak keluaran. Jadi ketika kita nantinya itu mengeluarkan barang ya, ketika kita menjual, itu nantinya pasti akan ada PPN nih. Dan ketika kita beli, maka kita harus membayar PPN juga. Nah, ini simulasinya. Misal PT JKL di sini ya, melakukan impor. Impor itu adalah apa? Impor itu membeli ya, membeli barang dari luar negeri menuju ke Indonesia. Nah, impor ini nantinya dikenakan PPN. Dia impor barang 250.000. PPN-nya berapa? 11% lah efektif ya. 27.500. Nah, ketika di Indonesia, dia udah impor, pengen dapat keuntungan. Pengen dapat untung. Untungnya berapa? 40%. Maka berapa keuntungannya? Dari nilai belinya 250 dikali 40%, maka keuntungan yang diharapkan adalah 100.000. Maka harga jualnya naik. Yang awalnya beli 250 menjadi 350. Nah, ketika ngejual ke Indonesia, maka dia wajib memungut PPN. Dia wajib memungut PPN. PPN-nya adalah 38.500. Sehingga PPN yang terutang berapa? Tadi dia bayarnya 27.500. Ini disebut sebagai PPN masukan. Ketika dia bayar PPN disebut PPN masukan. Dan ini adalah PPN keluaran ketika dia menjual atau mengeluarkan barang atau menjual jasa atau menjual barang, maka dia harus memungut PPN. Nah, PPN dipungut ke pembeli. Nah, nantinya yang dia setorkan oleh PT JKL itu adalah PK dikurangi PM sehingga kurang bayarnya adalah 11 JT. Nah, selanjutnya di sini PT HIK. PT HIK membeli barang dari PT JKL. Harganya 350. Oke, PT HIK ini ternyata bukan konsumen akhir karena dia itu menjual kembali, dia reseller lah. Nah, dia membayar PPN 38.500. Nah, karena PT HIK ini juga kapitalis ya, maka PT HIK ini pengen mendapatkan keuntungan 20%. Sehingga harganya dinaikin. Awalnya belinya 350, maka dinaikin 20% menjadi 70 juta. Sehingga 350 ditambah 70 adalah 420. Nah, jadi kita harus pisah ya, harga jual dengan PPN nggak boleh digabung. Karena PPN itu sifatnya adalah multi tax indirect subtraction method. Jadi nantinya kita harus sisihkan PPN-nya dan PPN-nya itu dihitung di akhir. Pajak keluaran kurangi pajak masukan. Jadi harga jualnya itu jangan dikapitalisasi dengan adanya PPN. Dikapitalisasi itu dijumlahkan. Nah, ketika nanti PT HIK ini ngejual ke konsumen akhir, nah, maka akan dikenakan PPN sebesar berapa? 11% dari 420.000. Nah, berapa pajak PPN terutangnya? KB itu kurang bayar ya, bukan keluarga berencana. Pajak keluaran itu 46.200. Dikurangi yang udah dibayar sama PT HIK dari pembelian ke PT JKL adalah 38.500. Sehingga kurang bayarnya adalah 7.700. Nah, ini nantinya akan eh, dibayar ya oleh konsumen akhir teman-teman. Nah, konsumen akhir di sini udah nggak bisa ngereditin. Maka pemikul beban pajak ya paling akhir itu adalah konsumen akhir. Tujuannya PPN itu seperti itu. Nah, jadi teman-teman ketika nanti aku bilang PKPM harusnya udah mulai nangkep ya dikit demi sedikit. Nah, di sini ini sebenarnya ranahnya Bu Titi ya untuk menekankan ke teman-teman apa itu yang dimaksud tindakan-tindakan yang menimbulkan terutangnya PPN. Nah, tindakan-tindakan yang menimbulkan terutangnya PPN di pasal 1A Undang-Undang PPN itu salah satu adalah penyerahan PPN. Nah, penyerahan PPN itu apa? Penyerahan PPN itu yang pertama adalah penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Misal Ilham sama Yogi berjanji untuk menyerahkan hak atas kepemilikan motor dari punya Yogi ke Ilham. Nah, teman-teman harus tahu kalau misal di sini adalah penyerahan PPN, maka yang wajib untuk melakukan pemungutan itu PKP. Jadi kalau misal di awal ya syaratnya PKP tidak terpenuhi, maka PPN tidak akan dipungut walaupun penyerahannya itu termasuk penyerahan yang terutang PPN.
Nah, penyerahan PPN itu salah satunya penyerahan hak atas PKP karena suatu perjanjian. Yogi sama Ilham jual beli barang, ada perjanjiannya. Terus yang kedua, karena ada perjanjian sewa, beli dan atau sewa guna usaha. Sewa guna usaha itu atau leasing. Yang ketiga, penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Misal kita konsinyasi atau pakai makelar atau pakai juru lelang. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma. Misal suatu perusahaan Garuda Food. Garuda Food memproduksi snack dan juga cemilan-cemilan ringan lah ya. Nah, dalam suatu hari Garuda Food itu ngerasa kalau karyawannya itu harus kita kasih cemilan dalam rangka pemberian hari Raya Idul Fitri misal. Nah, jadi barang yang dia punya, yang dia produksi sebelum dijual itu udah dikasihkan ke beberapa karyawannya. Nah, pemberian kepada karyawannya sendiri secara cuma-cuma tadi ya, pemberian bonus dalam bentuk biskuit tadi itu terutang PPN. Wah, nakal ya pemerintah ya. PKP berupa persediaan dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak dijual belikan yang tersisa pada saat pemburuan usaha. Nah, ini ada pasal 17D ya. Ini nantinya itu misal kita itu punya aset dalam bentuk mobil, rumah, sorry, ini persediaan ya. Jadi yang awalnya tidak untuk dijual belikan itu ya benar eh, mobil, rumah itu kan tujuan awalnya itu tidak untuk dijual belikan ya. Ketika nanti perusahaan itu udah bangkrut, perusahaan itu likuidasi, masih sisa ada mobil sama rumah, ketika nanti dijual ya, nantinya itu harus mengut PPN. Ah, PPN harus pungut terus nih. Terus penyerahan BKP dari pusat ke cabang dan atau sebaliknya. Nah, syaratnya ini biar tidak dikenakan PPN. Jadi teman-teman harus dipusatkan ininya PPE apa namanya PKP-nya, PKP terpusat. Jadi biar PPN penyerahan cabang ke pusat dan sebaliknya itu dikecualikan. Terus penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka pembiayaan yang dilakukan sorry, penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan PKP. Nah, walaupun kita ngakalin pakai syariah itu tetap kena PPN. Misal mudarabah ya atau musyarakah itu tetap dikenakan PPN. Karena PPN itu negara melihat dari sudut pandang konvensional atau dari sudut pandang undang-undang negara, bukan syariah. Nah, lalu apa yang tidak termasuk penyerahan BKP? Yaitu penyerahan kepada makelar sebagaimana dimaksud pada dalam Undang-Undang KUHD. Nah, ini adalah makelar yang sifatnya itu hanya menghubungkan bukan membeli. Jadi makelar itu ada dua. Nah, pedagang perantara itu ya, makelar yang sifatnya itu dia itu membeli dulu, beli di bawah tangan, dijualkan kembali. Nah, biasanya itu teman-teman eh, sebutnya itu dengan reseller gitu. Nah, jadi kalau misal katakan nanti ada order, misal Liam di Tokopedia ngejual jersey bola. Nah, sebenarnya Liam nggak punya jersey bola, tapi Liam jualan aja di Tokopedia. Nah, ketika nanti ada yang order, Liam beli ke Ilham ya, beli ke tempat lain, terus nanti dijual kembali ke si orang pembelinya. Sedangkan maklar yang dimaksud dalam Undang-Undang KUHD yang dikecualikan dari penyerahan PKP adalah maklar yang sifatnya itu konsinyasi atau sifatnya itu hanya bebas doang. Misal nih, Ilham hanya memasarkan linknya aja. Contohnya affiliate-affiliate di TikTok, teman-teman. Kalau misal zaman sekarang tuh. Misal di Twitter nih, ada suatu tweet viral. Terus teman-teman mau lihat komen viralnya apa. Ternyata 10 sampai 20 ke bawah itu link-link jualan gitu kan. Kampret emang nih orang-orang yang nge-tweet. Nah, selanjutnya di sini yang tidak termasuk penyerahan adalah penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Jadi kalau misal katakanlah aku ngutang kepada Ilham, atau sebagai jaminan aku ngasih motor, mobil, atau yang digadein itu rumah, maka atas penyerahan itu tidak terutang PPN. Nah, penyerahan pusat ke cabang dan sebaliknya yang sudah mendapatkan izin terpusat. Pak, bukannya konsinyasi udah dihapus di Undang Cipta Kerja ya? Betul. Jadi Undang konsinyasi itu udah dihapus, makanya di sini itu konsinyasi tidak termasuk ke dalam penyerahan BKP. Nah, yang di sini itu adalah pedagang perantara non konsinyasi. Jadi yang tidak termasuk dalam BKP itu adalah penyerahan yang sifatnya itu konsinyasi atau maklar bagaimana dimaksud KUHD. Jadi dulu konsinyasi ini yang A ini
itu termasuk terhadap penyerahan BKP. Sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja ya, diperbarui dengan Undang-Undang HPP ya, maka konsinyasi itu sudah tidak termasuk penyerahan BKP. Terus apalagi di sini? Pengalihan dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan alih usaha dan sebagainya ini ya, yang berhubungan sama merger, akuisisi, MNI, itu juga dikecualikan dari penyerahan PKP. Misal ada perusahaan merger, PTA dan PTB. PTA punya aset A, B, C, D. PTB punya aset B, C, D, E. Nah, ketika masing-masing itu nanti merger, asetnya menjadi satu, menjadi aset PTC, maka asal atas penyerahan aset juga tidak terutang PPN. DKP, oh iya sorry aku baru ingat. Tadi kemarin tuh kayak gak salah aku punya utang untuk ngejelasin terkait pilar satu pilar 2. Kemarin aku sempat ngebaca sekilas ya di buku kantor itu kayaknya nanti coba aku jelasin. Ini kok kayak gini gimana nih? Ada yang bisa help? Wih, ada yang hack nih. Dan yang terakhir adalah BKP yang berupa aktifam atau tujuan semula tidak untuk dijualbelikan yang masih terisa pada pemburuan usaha dan PM masukannya tidak dapat dikreditin sebagaimana pasal 9 ayat 8 huruf B. Bedanya ini sama yang ini apa Kaks gitu kan. Nah, yang E ini teman-teman ya. Yang E ini adalah apabila PPN ya ketika pembelian ya, ketika pembelian itu PPN-nya tidak bisa dikreditkan. Menurut pasal 9 ayat 8 huruf B, apabila PPN itu tidak bisa dikreditkan, maka harganya itu dikapitalisasi atau dijumlahkan menjadi harga perolehan. Misal membeli mesin seharga 100 juta. PPN-nya 11%. Jadi 11 sorry menjadi 111 juta. Karena PPN-nya nggak bisa dikreditkan, maka 111 juta itu kita akui sebagai harga perolehan. Nah, di sini untuk pemakaian sendiri, contohnya apa? Di sini. Contohnya adalah pabrik truk yang pergunakan truk hasil pabriknya sendiri untuk mengangkut suku cadang. Pabrikan minyak kelapa sawit yang menggunakan limbahnya berupa kulit dari inti sawit untuk pengeras jalan di pabrik. Nah, ini kan pemakaian sendiri nih, gitu kan. Nah, kalau pemberian cuma-cuma, misal pabrikan mie instan memberikan bantuan mie instan hasil produksinya kepada korban bencana alam. Walaupun ini nggak ada duitnya, tapi negara tetap mengenain PPN. Nah, ini zolim ya ini sebenarnya. Enggak lah, sorry ya, ini di record. Negara ini baik. Negara Pancasila, hidup Jokowi. Nah, di sini perusahaan persewaan traktor memberikan bantuan penggunaan traktor kepada pemerintah untuk tanah longsor. Ini juga sama ya. Ini kan sebenarnya kita sebagai perusahaan penyewaan traktor harusnya mengenakan fee dong kepada pemerintah. Tapi karena ini tujuannya untuk membantu korban bencana, maka kita menggunakan secara gratis. Nah, itu tetap dikenakan PPN. Ngawur emangnya ini. Nanti dukung gua jadi ini ya, jadi menteri gua hapus nih PPN-PPN gak jelas nih. Nah, ini barang kena pajak atau BKP. Nah, barang kena pajak itu adalah barang selain bukan barang kena pajak. Anehnya. Kenapa? Karena PPN itu menganut negatif list. Ini terutama untuk Nazila ya. Jadi PPN tuh gampangnya gini. Semua barang di muka bumi ya, semua barang di alam semesta, menurut peraturan pajak di Indonesia, itu walaupun nanti Nazila tiba-tiba dapat komet ya dari luar angkasa jatuh gitu kan ke halaman rumah Nazila, terus menemukan satu komet yang berharga, itu termasuk barang kena pajak. Semua barang di dunia ini adalah termasuk barang kena pajak, kecuali diatur dalam undang-undang. Jadi undang-undang itu menganut legatif list ya. Ini ada komen-komen apa ini teman-teman? Coblos ke semua TPS. Oke nanti ya. Kan kan menteri nggak ini ya guys ya. Menteri kan nggak dipilih ya. Menteri itu jabatan politik. Oke balik lagi ya. Nanti aja kita untuk ini ya diskusi-diskusi ringannya. Nah kita balik lagi. Jadi semua barang di alam semesta itu dikenakan PPN. Gitu ya. Kecuali yang diatur undang-undang. Makanya disebut negatif list. Kenapa PPN disebut negatif list? Karena dalam undang-undang PPN dan turunannya itu hanya mengatur barang-barang yang tidak dikenakan PPN. Nah, kalau misal teman-teman nyari nih, kira-kira eh, kira-kira tromol ninja kena PPN nggak gitu kan? Tromol ninja gitu. Teman-teman nyari nih tromol ninja kena PPN nggak ya? Teman-teman nyari dalam undang-undang PPN sama turunannya. Ternyata tromol ninja itu bukan termasuk barang yang dikecualikan. Maka tromol ninja itu kena PPN. Gitu. Misal eh,
Contohnya lagi HP ini ya, HP Vivo Second gitu. HP Vivo Second tuh kena PPN nggak nih? HP Vivo gitu. Vivo kan HP murah kak, nggak mungkin kena lah. Kan iPhone doang tuh yang mahal tuh gitu. HP-nya Yogi kan iPhone tuh, sombong banget Yogi makanya. Nah, misal HP Vivo Second itu teman-teman nyari di undang-undang sama turunannya itu tidak ditemukan bahwa Vivo Second tidak dikenakan pajak, maka Vivo Second itu termasuk barang yang dikenakan PPN. Nah, ini ya contohnya barang-barang yang tidak dikenakan PPN tuh barang dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, gitu kan. Nah, ini bisa kita singkat. Sebenarnya adalah barang-barang yang sudah menjadi objek pajak daerah atau retribusi daerah. Nah, kenapa ada peraturan ini? Karena menghindari adanya double taxation atau perpajakan berganda. Misal contoh, makanan minuman di hotel, restoran, rumah makan itu dikenakan PPN, maka pajaknya dua kali. Karena udah dikenakan pajak restoran, dikenakan pajak PPN. Nah, ini juga banyak yang salah kaprah nih, teman-teman makan di suatu restoran. Terus ngomong PPN-nya 11%. Kagak gitu. Itu mungkin pajak daerahnya 11%. Jadi pajak daerah sama PPN itu berbeda. Pajak daerah itu dipungut daerah untuk tujuan pembangunan daerah. Salah satunya pajak hotel, restoran, rumah makan, warung. Nah, biasanya sebutannya itu PB, pajak pembangunan. Nah, pajak pembangunan itu nantinya itu disetor ke kas daerah. IP 20 Pro Max, PBJT, betul. Sekarang di Undang-Undang HKPD ya, disebut itu PBJT, pajak barang dan jasa tertentu, teman-teman. Ini kok disabotase mulu ya tadi ya? Nih, naik dulu nih, kita pelan-pelan dulu nih. Terus yang kedua, jadi pertama kata kuncinya apa yang bukan merupakan barang kena pajak atau yang barang-barang yang tidak dikenakan PPN adalah barang-barang yang menjadi objek pajak daerah dan retribusi daerah. Contohnya pajak hotel, pajak restoran, rumah makan, warung, dan pajak-pajak lainnya. Sebenarnya banyak, ada pajak galian, terus ada mungkin pajak perairan ikan tangkap gitu kan. Makanya perairan ikan tangkap nggak dikenakan PPN. Itu ya yang pertama ya. Jadi kalau misal ada objek pajak lain, pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua emas, uang untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga. Nah, kenapa ini dikecualikan dari PPN? Karena ini merupakan kas dan setara kas. Jadi nggak adil dong kalau misal kas setara kas itu dikenakan PPN. Kenapa? Karena itu merupakan alat pembayaran. Nah, ini menarik juga. Ini intermezzo teman-teman. Di dalam PMK 50 tahun 2025, itu kan ada peraturan terbaru terkait PPN atas jasa kripto. Kalau teman-teman sempat ngebaca. Nah, di PPN atas jasa kripto, sekarang itu PPN atas atas kripto itu dihapuskan. Kenapa? Karena kripto dianggap sebagai surat berharga. Jadi nggak ada klausa yang menghapuskan pajak kripto itu nggak ada. Jadi klausa yang menghapuskan pajak kripto itu hanya terjadi di pasal 2, yaitu kripto dianggap sebagai surat berharga, titik. Nah, surat berharga itu non objek PPN gitu. Jadi teman-teman kalau misal ini ya melihat peraturan itu nanti bisa dikaitin dengan undang-undang yang lebih tinggi atau yang utamanya. Kayaknya yang kripto kita sempat bahas ya Yogi, apa namanya Amalia sama Vivi ya. Terus yang bukan jasa kena pajak tadi ini yang bukan barang kena pajak ya. Sekarang yang bukan jasa kena pajak yaitu jasa keagamaan gitu. Jasa kesenian dan hiburan. Kenapa jasa kesenian dan hiburan nggak kena? Karena ini merupakan objek pajak daerah. Jasa perhotelan, kenapa nggak kena? Karena ini merupakan objek pajak daerah. Jasa penyediaan parkir, kenapa ini nggak kena? Karena termasuk objek pajak daerah. Jasa burger dan catering, kenapa ini nggak kena? Karena objek pajak daerah. Kenapa ini nggak kena? Karena objek pajak daerah. Karena jasa keagamaan nggak kena? Karena objek pajak daerah. Enggak, Kak, gitu. Jadi yang pertama doang itu nggak dikenakan. Jadi jasa keagamaan nggak dikenakan karena ini berhubungan dengan ke- kegiatan yang eh, sifatnya itu religius ya, kepercayaan itu tidak dikenakan PPN. Nah, sedangkan untuk yang sisanya di belakang, yang jasa kesenian dan ke bawah itu karena termasuk pajak daerah. Jadi teman-teman kalau misal nentuin suatu peraturan, itu harus disertai naskah akademik gitu. Kenapa dasar peraturan ini tidak dikenakan dan kenapa ini dikenakan?
Sehingga nanti secara fundamental, secara konseptual, teman-teman tertanam dalam kepalanya gitu. Secara logika, teman-teman bisa menjawab kira-kira mana yang bukan termasuk objek, mana yang termasuk objek. Nah, di sini seluruh penyerahan BKP atau JKP baik dalam aktivitas operasional maupun non-operasional. Nah, maksudnya ini operasional itu seperti apa? Di sini yang dimaksud aktivitas operasional itu merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan pengusaha. Nah, misalnya di sini ya, yang non operasional itu adalah yang selain aktivitas operasional. Contohnya PTDF, DEF merupakan perusahaan jasa konstruksi. Selain melakukan penyerahan jasa konstruksi, PTDF juga menyewakan sebagian ruang kantornya untuk kafetaria kepada pihak lain. Nah, berarti DEF itu menjalankan dua fungsi, aktivitas operasional dan non operasional. Operasional atau main profitnya itu dari konstruksi. Tapi yang non operasional, yang side profitnya adalah dari sewa kantor untuk kafetaria. Atas penyerahan jasa konstruksi termasuk dalam pengertian aktivitas operasional, sedangkan penyerahan jasa persewaan ruangan adalah termasuk pengertian non operasional. Nah, ini yang tadi dimaksud daerah pabeanan, teman-teman. Nah, daerah pabeanan itu meliputi ya di sini wilayah daratan, perairan, dan ruang udara. Berarti darat, laut, udara. Apinya nggak ada ya. Jadi tiga doang nih, gitu kan. Dan di atasnya ya atmosfer lah gitu kan, atmosfer hitungannya juga api lah gitu, stratosfer dan sebagainya, eksosfer itu paling panas, serta tempat-tempat tertentu di daerah ZEE atau zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya, anjir apa pusing nih kak, zona eksklusif itu apa ya, di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Simpelnya adalah seluruh daerah yang tercangkup dalam undang-undang wilayah Republik Indonesia. Jadi mana saja sih yang akan nantinya dikena PPN apabila daerah itu merupakan kekuasaan apa namanya NKRI. Jadi kalau misal teman-teman transaksinya itu di Antartika ya, itu nggak kena PPN. Kalau misalnya transaksinya itu di Zimbabwe juga nggak kena. Kalau misal transaksinya itu di Rumah Yogi itu kena tuh. Rumah Yogi itu kan Tangerang ya, gue tahu tuh. Tangerang itu ini ya merupakan wilayah NKRI. Walaupun sebenarnya Tangerang pengen merdeka tuh. Nah, selanjutnya teman-teman di sini kita coba belajar terkait impor dan ekspor. Nah, dalam Undang-Undang PPN, impor dan ekspor itu didefinisikan secara khusus. Impor itu adalah penyerahannya barang dari luar daerah pabeanan ya, atau dari luar negeri menuju daerah pabeanan, atau pemanfaatan jasa dari luar daerah pabeanan yang digunakan di daerah pabeanan. Nah, dari kalau misalnya barang itu menggunakan istilah penyerahan barang kena pajak. Kalau misal jasa itu istilahnya pemanfaatan. Kenapa? Karena kalau misal jasa kita harus melihat nih jasanya dimanfaatkannya di mana, digunakannya di mana gitu. Nah, jadi impor ini nggak cuma barang, tapi bisa juga jasa. Contohnya, Ilham. Ilham menyewa tuan tuan eh, Masimoto itu kan dari Jepang untuk membantu melakukan instalasi perangkat lunak di Indonesia gitu. Tuan Masimoto datang ke Indonesia. Nah, jasanya itu dianggap sebagai import JKP gitu teman-teman. Nah, sedangkan kalau BKP gampang, barang kena pajak itu cara analoginya gampang. Ada barang dari luar negeri, utuk-utuk dikirim ke Indonesia, diterima, itu disebut impor. Sedangkan ekspor adalah kebalikannya. Eksportir itu adalah pengeluarannya atau penyerahan barang dari daerah pabeanan menuju ke luar daerah pabeanan. Atau penyerahannya jasa kena pajak yang dimanfaatkan di luar daerah pabeanan. Kayak gitu. Ini disebut ekspor. Untuk importir, baik itu PKP maupun non PKP, tetap nantinya dikenakan PPN, bayar PPN atas impor. Sedangkan eksportir, itu apabila kita dikukuhkan menjadi PKP, ya maka tarifnya 0%. Nah, kalau kita nggak PKP, bisa nggak ekspor? Nggak bisa. Jadi ekspor itu hanya untuk PKP. Kalau ekspor perorangan, itu disebut QQ atau nanti titip. Itu titik ekspor. Jadi seperti itu teman-teman ya.
Nah, ini pasti nanti Nazila ya, besok itu ditanya itu Tatbestan itu apa gitu. Nanti Nazila langsung ngomong nih, Tatbestan itu adalah saat terjadinya atau saat terpenuhnya seluruh unsur dalam perpajakan, baik itu objek maupun subjek gitu. Jadi walaupun telah memenuhi unsur subjek dan juga objek gitu kan, terjadi penyerahan BKP atau JKP oleh PKP dalam lingkungan usaha atau pekerjaan dalam daerah pabeanan atau terjadi impor BKP atau JKP tetapi mendapatkan fasilitas PPN, maka PPN tidak ada yang harus dibayarkan. Jadi walaupun memenuhi syarat subjek dan objek ya, udah PKP, memenuhi syarat penyerahan dan juga impor. Tapi kalau misal itu mendapatkan fasilitas, maka tidak ada yang harus dibayar. Jadi dibebaskan atau tidak terutang. Nah, oleh karena itu dituangkan di pasal 16B. Salah satunya itu adalah contohnya ya, bahan yang dipergunakan untuk kebutuhan pokok, beras, gandum, kayak gitu gitulah. Terus juga ada yang dibebaskan itu impor atas buku pengetahuan dan gitu gitulah. Barang-barang strategis yang dibutuhkan oleh negara seperti alutista, seperti eh, alat untuk penyandang disabilitas ya, kayak misal mesin braille itu juga dikecualikan atau dibebaskan. Nah, ini di pasal 7 Undang-Undang PPN itu atas ekspor jasa pasal 7 atau 15 ya. Ya nanti deh koreksi deh. Kayaknya udah lumayan lupa dikit ya pasal 7 itu kalau nggak salah di Undang-Undang pasal 7 deh saya nggak tahu atas ekspor jasa dikenakan pajak 0%. Akan tetapi kegiatan dimaksud sebagai ekspor jasa ditentukan secara positif list. Jadi ekspor itu normalnya itu 0%. Tapi kalau misal nanti ada beberapa barang yang khusus ya, yang diatur dalam PMK, itu nanti tarifnya bukan 0%. Nah, syarat barang itu yang 0% adalah yang secara perjanjian tertulis mencantumkan dengan jelas jenis jasa, rincian kegiatan, nilai jasa. Dan yang kedua terdapat pembayaran disertai dengan bukti pembayaran yang sah. Jadi nggak bisa transaksi fiktif. Nah ini jasa-jasa yang nantinya dikenakan nol, contohnya maklon, perbaikan jasa perawatan, jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding. Jasa maklon itu simpelnya adalah seperti kita minta jahitin ke tailor atau tukang jahit. Jadi barangnya punya kita kasih ke mesin jahit, nanti tukang jahit itu nanti akan menjahitkan barangnya jadi dikirim. Nah, contoh jasa makon yang ada di Indonesia itu adalah contohnya banyaknya itu pabrik sepatu dan pabrik pakaian. Jadi teman-teman ya, teman-teman, Uniqlo, ya Uniqlo, Nike, Adidas itu ya, itu adalah bahan-bahannya itu merupakan dari asing. Tetapi sama orang asing itu mencari nih, mana nih kira-kira labornya yang paling murah. Maka dicarilah negara-negara paling murah. Vietnam, Indonesia. Akhirnya ditunjuklah Indonesia untuk merakit atau membuat dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Jadi yang awalnya itu kain doang, yang awalnya itu beberapa aksesoris doang, karet doang, sama orang Indonesia dibikinin tuh sepatu jadi nanti diekspor lagi. Makanya kadang teman-teman kalau di luar negeri ya, beberapa barang itu adalah made in Indonesia. Bahkan ketika teman-teman ekspor, bahkan teman-teman impor, misal teman-teman beli Uniqlo dari Malaysia gitu, impor ke Indonesia, bisa jadi itu made in Indonesia, kayak gitu. Jadi maklon itu orang dari luar negeri ya, kalau misal apa konteksnya itu jasa maklon ekspor, itu orang luar negeri ngasih barang ke kita bikinin, kita ekspor. Nah itu tarifnya 0%. Jadi sama kayak kita minta tolong tukang tukang jahit untuk jahitin baju. Jadi barangnya dari kita, mereka cuma bikinin, barangnya dibalikin ke kita. Itu nantinya akan dikenakan 0%. Ini ya, juga ada beberapa kayak pekajian perencanaan perancangan konstruksi dan lain sebagainya ya. Ini ada beberapa nih lagi tambahnya jasa teknologi, informasi, penelitian pengembangan, konsultasi bisnis manajemen, perdagangan, interkoneksi, penyaluran satelit dan sebagainya. Nah, selanjutnya teman-teman,
itu ada namanya PPN kegiatan membangun sendiri atau KMS. Wah, ini loncat loncat ya. Tadi ini dari pasal 7 nih ke pasal KMS itu pasal 16C. Oh, ini ada di atas, sorry. 16C benar ya. Nah, kegiatan membangun sendiri itu gimana? Nah, kegiatan membangun sendiri apabila kita ya melakukan pembangunan maupun perluasan bangunan ya yang dalam tempo waktu ditentukan ya, dalam hal ini adalah 2 tahun. Nantinya setiap pembangunan atau perluasan bangunan itu apabila memenuhi syarat lebih dari 200 meter persegi, maka kita harus menyetor PPN secara mandiri atau disebut sebagai PPN KMS, kegiatan bangun sendiri. Nah, kenapa hal ini ada? Kenapa peraturan yang rumit ini ada? Naskah akademiknya adalah hal ini untuk menghindari adanya celah-celah loophole di bidang perpajakan. Apabila orang yang membangun sendiri itu nggak kena PPN, maka developer-developer dakjal yang ada di luar sana ya, itu akan memanfaatkan status quo ini. Jadi mereka akan pura-pura tidak ada transaksi penjualan, tapi sorry, mereka tidak ada eh, transaksi penjualan benar. Jadi developer seakan-akan membangun apa tanda quote on quote bangunin rumahnya orang gitu. Jadi kalau misal katakanlah developer di sini itu bangunin rumahnya orang nggak kena pajak, maka semua developer nanti akan sama nih. Ini trennya. Jadi developer nggak akan bangun rumah dan dijual, tetapi dia akan nyari investor dulu nih. Ilham, mau bangun rumah nggak? Kayak gini gambarannya. Oh boleh, yaudah gue bangunin ya. Soalnya kalau misal gue bangunin punya lu, nanti gue nggak kena PPN gitu. Oleh karena itu kegiatan bangun sendiri itu tetap dikenakan PPN untuk menanggulangi hal-hal seperti itu. Nah, walaupun besarannya itu berbeda. Kalau misal kita itu KMS, kita dapat besaran tertentu 20% dari tarif PPN. Tarif PPN 11%. Kalau misal KMS 11 dikali 20% atau efektifnya 2,2%. Dan PPN KMS itu bisa dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan. Nah, ini ada pertanyaan. Kak, kalau misal gua bangun nih Kak, awalnya 160. Terus tahun depan bangun lagi 100 gitu. Nah, itu kan dalam waktu kurang dari 2 tahun ya. Pembangunan dilakukan lebih dari 200, maka itu terutang KMS. Beda ceritanya, misal aku bangun dulu 100 meter persegi nih, nggak kena KMS. Nah, ketika udah 2 tahun, tiba-tiba aku dapat duit nih. Di tahun ketiga aku bangun lagi 100, maka total udah 200 gitu. Atau 120, total 220 itu nggak dikenakan KMS karena masing-masing pembangunan tidak lebih dari 200 M dan dalam waktu 2 tahun ini ya akumulatif itu tidak lebih dari 200 M. Nah, sorry 200 meter persegi bukan 200 M ya. Nah, 16D adalah penyerahan barang aktiva yang tujuan semula tidak untuk dijual belikan, teman-teman. Nah, ini ya untuk tarif PPN itu awalnya 10%, per 1 April 2022 naik 11%, 1 Januari 2025 harusnya 12%, tapi karena adanya DPP nilai lain, maka tarif efektifnya tetap 11%. Selanjutnya terkait impor, teman-teman. Terkait impor itu gimana? Kita langsung aja ke contoh aja, teman-teman ya. Misal PT Matahari itu mengimpor sejumlah komputer dari China, Chongqing, dengan harga impor itu sebesar 100.000 ya, terutang biaya masuk 5%. Nah, nilai kursnya itu adalah 14.000. Hitung DPP nilai PPN. Nah, chief itu adalah cost, insurance, sama free. Nah, totalnya adalah 100.000. 100.000 dikalikan kurs nih. 14.000. Sehingga ketemu 1,4 miliar. Nah, dari 1,4 miliar itu nanti akan dikenakan biaya masuk. Biaya masuk akan menjadi tambahan nih. Akan menjadi tambahan nilai impor. 70 juta. Sehingga nilai impornya adalah 1M 470 juta. Nah, ini adalah DPP nilai impor. Nah, apabila nanti dikenakan PPN, maka dasar pengenaan PPN-nya adalah nilai impor, bukan nilai chief. Jadi chief ditambah biaya masuk itu nilai impor. Nilai impor ini adalah DPP PPN. Ketika PPN-nya itu 11%, maka ini dikenakan 11.
Misal ada PPh dua, maka ini dikenakan PPh dua. Nah, nilai lain. Nilai lain itu adalah kode faktur 04. Nilai lain itu apa aja sih? Nilai lain itu adalah suatu penyerahan ya, atau pemanfaatan jasa dan barang kena pajak yang sifatnya itu bukan merupakan direct transaksi atau transaksi umum atau transaksi langsung ya, atau atau apa namanya? Common transaction. Bentar nyeruput minum dulu. Nah, pertama itulah pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Untuk penilai lainnya adalah harga jual dikurangi laba kotor. Nah, harga jual dikurangi laba kotor itu HPP teman-teman ya. Jadi harga jual berapa? 120, 120 ribu misal. Laba kotornya berapa? 20 ribu. Maka HPP-nya 100. Terus ada beberapa lainnya nih teman-teman, ini hafalan aja ya. Ini nggak perlu aku bacain ya. Karena ini sifatnya hafalan dan banyak gitu. Dan juga ini juga hafalan dan sifatnya banyak ya. Beberapa besaran tertentu tarif PPN. Di tarif PPN itu ada dua, nilai lain itu kode faktur 04, besaran tentu kode faktur 05. Nilai lain ini adalah mengubah DPP. Jadi dasar pengenaan pajaknya itu berbeda dengan normal transaction. Kalau besaran tertentu ini adalah mengubah tarif. Tarifnya akan menjadi lebih efektif dan juga akan mengubah tarif akhirnya berapa. Nah, di sini tuh sebenarnya ada beberapa perubahan ya. Kayak contoh yang emas ini ada perubahan, terus terkait kripto juga ada perubahan karena kripto sekarang nol. Nah, sisanya teman-teman nanti ketika materi dikasih bisa dipelajari sendiri. Nah, selanjutnya Kak, PPN itu buktinya apa sih Kak? Bukti bayar PPN gitu kan. PPN, bukti transaksinya itu adalah faktur pajak. Nah, faktur pajak itu dulu dibuatnya di e-faktur. Terus faktur pajak itu bisa digabung, dibentuk menjadi faktur pajak gabungan. Nah, sekarang faktur pajak dibikin di Cortex. Nah, apabila suatu entitas tidak bisa secara handal ya untuk menerbitkan faktur yang berisi terkait nama, detail, informasi, NPWP dan sebagainya, maka entitas tersebut ya atau perusahaan tersebut atau perorangan tersebut boleh menerbitkan faktur pedagang pengecer. Maksudnya gimana faktur pedagang pengecer? Yaitu faktur yang berisi nilai nominal dan juga nilai transaksi tanpa menyebutkan nama dan juga NPWP pembeli gitu. Contohnya apa? Contohnya misal Ilham beli ke Indomaret. Indomaret kan banyak ya konsumennya ya. Dan juga pasti ada ribuan. Kalau setiap transaksi kita bikinin faktur pajak kan capek ya. Jadi kita bisa untuk membuat faktur pedagang pengecer. Jadi invoice atau bukti pembayaran itu dipersamakan sebagai faktur pajak. Dan juga dokumen lain yang dipersamakan sebagai faktur pajak. Seperti tiket pesawat, pembayaran PLN, dan lain sebagainya itu bisa dikategorisasi sebagai faktur pajak, dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Ini beberapa ya kriteria faktur pajak tadi harus ada nama, alamat, NPWP, identitas, jenis penyerahan PPN. Dalam hal ternyata kita nggak bisa melakukan pemenuhan ini, maka faktur pajak dianggap cacat. Nah, dalam hal ternyata secara bisnis kita tidak dimungkinkan, maka kita boleh menggunakan faktur pajak pengedagang eceran atau faktur pajak digunggung namanya. Nah, ini kayaknya nggak terlalu ini ya. Penting teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini. Faktur pajak pedagang eceran itu adalah faktur pajak yang tidak memuat dalam hal kita nggak bisa memuat keterangan identitas pembeli dan juga nama tanda tangan, maka kita bisa menggunakan faktur pajak pedagang eceran gitu. Seperti bon, kontan, faktur penjualan, karcis, kwitansi dan bukti pembayaran lainnya. Nah, ini nanti kita bikinnya faktur pajak pedagang eceran. Nah, ini dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Penyerahan SPPB ya, surat perintah penyerahan barang. Ini bulog atau dolog ya. Kan kalau misal Tokopedia sama Goto ya, Goto Tokopedia itu disingkat Goto ya. Kalau misal Gojek sama Bulog itu disingkat apa ya? Gobul, Gobul. Gobul untuk penyerahan tepung terigu. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi. Nah, misal kita bayar tagihan internet ya ke IndiHome.
maka kita bisa mengkreditkan faktur pajaknya. Terus tiket terkait pesawat nih atau pengiriman barang, nota penjualan jasa, bukti tagihan listrik, tagihan BKP perusahaan air minum PDAM. Aneh ya, PDAM kan sebenarnya perusahaan ini ya, air minum ya, tapi malah nyediain air buat mandi. Bukti tagihan, trading information oleh perantara efek, bukti tagihan penyerahan JKP oleh perbankan, dan beberapa jenis lainnya yang gua tidak bisa sebutkan satu-satu ya teman-teman ya, biar untuk mempersingkat waktu, biar menghemat suara. PIB, SSP, dan juga SSP lainnya. Ini juga termasuk dokumen yang dipersembahkan dengan faktur pajak. Nah, faktur pajak jago gabungan itu adalah apabila kita dalam satu bulan menerima WP ya, atau customer lebih dari satu, sorry, customer itu lebih dari satu transaksinya. Jadi, misal contoh katakanlah Ilham PKP ngejual ke Yogi nih. Yogi ngebeli barang dari Ilham itu tanggal 1, tanggal 7, tanggal 13, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 28, tanggal 29. Dan rutin. Nah, kalau misal Ilham itu sorry, misal Yogi membelinya itu dalam satu bulan lebih dari satu, daripada kita bikin fakturnya itu setiap hari ya, setiap transaksi, maka fakturnya boleh digabung. Nah, itu disebut faktur pajak gabungan. Sesimpel itu, teman-teman. Nah, ini misal nih. Misal tanggal 4, 11, 18, 19, 25, 26, 30. Melakukan penyerahan. Maka kita bisa menggabungkan faktur pajak menjadi satu. Gitu, yaitu pada akhir bulan. Di situ kita bikin faktur pajak sebesar totalnya. Itu 10.250. Nah, ini adalah contoh beberapa kode faktur PPN. 01 itu penyerahan BKP untuk transaksi mewah ya, barang mewah ya sekarang ya. Jadi dulu tuh 01 itu transaksi normal. Ini kasihan nih teman-teman angkatan 25 nih. Karena angkatan 25 itu teman-teman harus paham sejarahnya dulu nih. Karena pemerintah tuh bikin peraturan tapi seenak jidat. Ini ya, ini kritik pemerintah ya. Mungkin teman-teman nanti kalau misal mau demo tuh teman-teman harus paham terkait substansi yang mau didemokan. Nah, kita tuh selalu diajarin ya. Peraturan itu hanya peraturan ya. Peraturan itu mengatur dari peraturan yang lebih gede, Lex ini ya, eh, apa namanya, Lex superior dari Lex eh, superior itu pasangannya itu eh, Inferior, Kak. superior. Nah, ya kan. Nah, berarti peraturan yang lebih tinggi itu lebih mengikat daripada peraturan lebih rendah. Tapi lex spesialis yang lebih khusus itu mengikat kepada yang lebih umum. Kayak contoh di lebih umum itu tidak diketahui berapa tarifnya, maka kita ngelihat yang lebih khusus. Tapi kita harus mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi. Nah, Undang-Undang PPN itu udah menyebutin nih tarif pajak per tanggal 1 Januari 2025 itu tarifnya 12. Nah, pemerintah itu sangat sangat ini ya, sangat tidak bertanggung jawab membatalkan nilai 12% itu dengan adanya PMK. Nah, PMK itu kan peraturan menteri ya, itu di bawahnya undang-undang. Harusnya secara konstitusi ya, yang bisa membatalkan peraturan undang-undang itu adalah peraturan undang-undang lainnya. Nah, teman-teman tuh harusnya secara hukum bisa digugat, tapi karena PPN-nya menjadi lebih kecil, nguntungin rakyat sih, kayaknya orangnya pada diem deh gitu. Tapi sebenarnya ini bom waktu aja sih. Kalau PMK-nya dicabut, otomatis nanti tarifnya 12% lagi gitu. Jadi kalau misal mau dibatalin, batalin undang-undangnya bos, gentle gitu. Kalau misal lu cuma pakai PMK doang, PMK-nya dicabut, nanti balik lagi ke undang-undang dong gitu. Ya, balik lagi ya. 01 penyerahan umum, sekarang menjadi penyerahan barang mewah. 02 penyerahan kepada instansi pemerintah. 03 penyerahan kepada bendara pemungut selain instansi pemerintah atau BUMN atau BUMD ya, selain instansi pemerintah. 04 DPP nilai lain. 05 besaran tertentu. 06 itu untuk eh, VAT refund ya. Jadi untuk barang yang dikonsumsi oleh turis asing di Indonesia yang ternyata tidak dimanfaatkan di Indonesia. Misal orang bule beli iPhone di Indonesia nih kena PPN. Ketika dia balik ke luar negeri, dia boleh memanfaatkan fasilitas VAT refund, value added tax refund gitu, atau pengembalian PPN. 07 PPN yang
tidak dipungut. 08 PPN dibebaskan. 09 aktiva yang tujuan awal tidak untuk dijual belikan. Nah, kode faktur pajak itu ada beberapa digit ya. Di sini ada banyak digit. 0 dua kedua digit pertama ya. Ini 00. Contohnya ya, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 itu merupakan kode transaksi. Lalu digit berikutnya itu merupakan kode status. 0 itu normal, satu pembetulan satu, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu adalah pembetulan kesekian. Dan sisanya adalah nomor serinya. Ini beberapa ini rangkuman ya. Misal DPP nilai lain itu apa saja di sini ada PMK-nya yang cukup banyak dan juga nanti teman-teman bisa baca update-nya lagi. Untuk besar tentu juga sama, ada update-nya lagi seperti PMK 5052 tahun 2025, kripto dan emas itu juga harusnya masuk di sini karena ini peraturan ini masih materi lama ya, jadi belum gua update. Nah, di sini saat pembuatan faktur, mungkin ini terakhir ya materi ya, sebelum nanti kita ke contoh soal ya teman-teman ya, yaitu saat pembuatan faktur pajak. Kak, kapan sih kita buat faktur pajak Kak? Gitu kan. Nah, saat pembuatan faktur pajak itu adalah saat terutangnya PPN. Nah, kapan saat utang PPN itu adalah lebih dahulu mana adanya penyerahan ya atau pembayaran kayak gitu. Paling gampangnya seperti itu. Kalau misal pembayaran lebih awal, maka nanti PPN akan dikenakan akan faktur harusnya dibuat lebih awal. Tapi kalau misal katakanlah pembayaran belum dilakukan tapi barang udah diserahkan, udah diterima oleh pembeli gitu kan, maka itu udah harus membuat faktur PPN. Nah, di sini itu nanti teman-teman bisa baca lagi nih. Langsung ke contoh aja ya. Misal PT Jelita pakai Franco Gudang Pembeli. Berarti Franco Gudang Pembeli itu adalah destination principal ya, destination point ya. Jadi untuk transaksi teman-teman yang intermezzo ya, mungkin teman-teman sebenarnya udah paham ya. Cuma untuk teman-teman yang baru nih, Nazila mungkin kalau misalnya masih ada di sini dan dia tidak mulai bingung ya. Jadi secara accounting ya, kalau misalnya Nazila dari orang accounting, orang accounting, dari IPS dan belajar accounting, harusnya udah lumayan familiar ya dengan shipping point atau destination point. Itu adalah terkait asas pengakuan suatu barang ya dalam accounting. Nah, apabila itu destination principal ya atau franco gudang pembeli, itu nanti barang diakui oleh penjual maupun pembeli ketika barang itu udah sampai secara destinasi udah sampai. Kalau shipping point itu adalah apabila barang baru dikeluarkan dari gudang penjual itu dianggap barang udah diterima. Jadi ada dua tipe dari eh, ini ya pengakuan barang berdasarkan asas destination atau shipping point. Nah, kebetulan ini pakai shipping point. Maka barang baru diakuin ketika diterima. Nah, ketika diterima itu tanggal 13 dan invoice diterbitkan tanggal 16. Maka faktur pajak harus dibuat paling cepat tanggal 13 atau paling lambat tanggal 16. Nah, ini yang pertama. Terus yang berikutnya, kalau misal untuk barang yang tidak bergerak, contohnya apa? Rumah. Misal nih PT Bangun. PT Bangun di sini melakukan penjualan rumah kepada PT Nugi. Sorry, kepada Nugi orang pribadi. Nah, akte jual beli ditandatangani tanggal 2 Mei. Perjanjian penyerahan hak itu ditandatangani pada tanggal 20 Juli. Nah, tadi karena eh, PPN itu dikenakannya lebih dulu mana antara pembayaran atau penyerahan, maka di sini kita mengambil penyerahan karena belum ada pembayaran ya. Maka dianggap sebagai penyerahannya itu adalah tanggal 20 Juli. Nah, di bawah ini, misal pada tanggal 2 Mei itu tanda tanganin AJB. Tanggal 1 Juni udah boleh ditempati. Tanggal 20 Juli secara seremonial diserahkan. Nah, kayak gini gimana nih Kak? Bukan saat penyerahan? Enggak. Kenapa? Karena secara substansi ya, di pajak itu mengenal namanya substance over form. Nah, ketika kita walaupun istilah penyerahannya itu tanggal 20, tapi ketika tanggal 1 Juni itu udah ditempati,
maka secara perdata, secara kekuasaan hukum, dia udah mendapatkan penyerahan atas barangnya itu adalah pada tanggal 1 Juni. Sehingga faktur diterbitkan pada tanggal 1 Juni. Selanjutnya Mukidi nih. Mukidi atau Mulyono di sini. Itu menyewa rumah nih menyewakan rumahnya kepada Emon. Nah, rumahnya disewakan itu boleh ditempati pada tanggal 1 September gitu. Nah, tapi pembayaran sewa baru dibayarkan tanggal 29 September. Nah, teman-teman kalau misalnya nggak paham dari segi penyerahan, maka teman-teman pasti akan ngiranya, Kak Zaki tadi harusnya konsisten dong ketika ditempati. Sekarang kita lihat bedanya apa yang atas dan bawah. Yang di atas, ini yang sebelumnya, adalah apabila adanya pengalian hak. Ketika ditempati, maka pengalian haknya udah menjadi milik Nugi. Tapi ketika di sini sewa, maka sampai kapanpun itu bukan rumahnya si Emon. Walaupun Emon nempati, maka bukan haknya Emon. Maka kapan ini harus terjadi? Ya, maka untuk sewa itu terjadi adalah apabila saat dilakukan pembayaran. Nah, di sini teman-teman, inti induknya. Jadi secara logika kok sewa rumah itu kan nggak akan mungkin jadi milik Emon. Jadi ketika Emon nempatin itu nggak ada penyerahan di dalamnya. Tapi ketika nanti si Emon bayar, maka itu baru terutang PPN. Nah kalau jasa gimana Kak? Kalau misal jasa nih tanggal 1 November jasa udah diberikan, gitu kan? Nah jasa udah diberikan, ini bukan termasuk jenis penyerahan. Kenapa? Karena penyerahan untuk jenis jasa itu sama halnya kayak yang ini sewa. Kenapa? Karena jasa ini sifatnya adalah eh, non fisik, teman-teman. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium ya, dan tidak bisa dirasa. Yang artinya secara tanggal ini sifatnya itu disputable. Contoh nih, eh, sekarang aku minta tolong Vivi untuk ngedesain suatu ini ya, suatu di apa poster. Ketika Vivi selesai di jam 9, tapi Vivi kebetulan makan dulu nih dan jam 10 dikirim ke aku, maka aku nggak tahu Vivi itu nyelesain jam 9 beneran atau sebenarnya jam 10 baru dikirim. Nah, maka oleh karena itu karena tidak bisa ditentukan secara pasti kapan penyerahan atau pemanfaatan itu terjadi, kita menggunakan tanggal dibayar. Sama halnya kayak sewa tadi, teman-teman. Sehingga untuk jasa itu nantinya lebih cepat mana invoice diterbitkan atau pembayaran terjadi kayak gitu. Nah, untuk jasa telekomunikasi ini berbeda. Untuk jasa telekomunikasi ini paling lambat adalah akhir bulan. Kenapa? Karena untuk jasa telekomunikasi itu udah bisa diukur. Pemakaian setiap bulan di akhir bulan itu di-report. Maka pada akhir bulan di-report itu pemanfaatan JKP-nya itu bisa diakui nih di jam 23.59 di akhir bulan itu udah bisa diketahui berapa internet yang digunakan, berapa eh, apa namanya telepon yang digunakan. Nah, itu bisa diketahui. Maka faktur pajak bisa dibuat paling cepat ya, itu adalah akhir bulan atau saat penagihan atau saat penerbitan invoice. Nah, untuk beberapa transaksi yang sifatnya itu angsuran atau per termin, maka PPN itu dibayarkan ya setiap eh PPN itu dipungutkan setiap adanya tahap pembayaran. Uang muka, faktur pajak dibuat. Dibayar tahap 1, faktur pajak dibuat. Dibayar tahap 2, faktur pajak dibuat. Dibayar tahap 3, faktur pajak dibuat. Nah, ketika ini kan udah ya, selesai ya, terkait ini ya, pembayaran ya. Dan yang tanggal 25, pembayaran nggak ada, teman-teman. Tapi pekerjaan udah selesai dan bangunan diserahkan. Maka seluruh selisih dari nilai yang belum ditagihkan itu nanti kita buatkan faktur. Sehingga ketika nanti udah diserahkan haknya udah selesai tanggal 25, tanggal 1 dan tanggal 1 Maret, ketika dibayar sisanya itu kita nggak perlu bikin faktur lagi. Kayak gitu. Hmm, ini kayaknya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini kita sampai sini dulu ya teman-teman ya. Kita akan coba ke latihan soal. Ini ya teman-teman ya kita
Sekarang share screen aku di mana ya? Sebelum aku lanjut. Di soal nomor satu, Pak. Soal nomor 2, Ilham. Udah ganti, Kak. Gantian. Jadi Ilham ini nggak fokus gitu tadi ya. Ini ada PTT, pengusaha jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding. Sebagai gambaran tadi freight forwarding itu menggunakan besaran tertentu ya teman-teman ya. Kode fakturnya berapa? 05. Melakukan penyerahan jasa pengurusan transportasi yang terdiri dari penyimpanan sementara atas barang yang akan diekspor sebesar 30 juta. Pengurusan penyelesaian dokumen adalah 40 juta dan biaya transportasi menggunakan moda angkutan itu adalah 130 juta kepada PTI. Maka PTT melakukan penagihan kepada PTI dengan menerbitkan satu dokumen tagihan. PPN terutang atas transaksi itu berapa? Nah, kita lihat nih. Karena tagihan ini diterbitkan dalam satu satu dokumen tagihan, maka kita jumlahkan. 30 ditambah 40 ditambah 130. Maka totalnya adalah 200 juta. 200 juta, PPN-nya berapa? 11%. Enggak, Kak. Jadi Kak Zaki bilang untuk eh, di sini freight forwarding itu merupakan PPN dengan DPP nilai lain. Nih, freight forwarding berapa? 10% dikali dengan tarif PPN. Jadi masuknya faktur yang ini, yang 05 teman-teman. Ini, besaran tertentu 05. Salah satunya adalah freight forwarding di sini. Tadi itu lebih enaknya di sini sih, ada tarifnya ya. Nah, ini, freight forwarding 10% dikali tarif PPN. Maka jawabannya di sini adalah 200 juta dikali 10% dikali 12% dikali 11/12. Nah, kenapa ini 11/12? Ini kan akal-akalan pemerintah tadi ya. Tarif PPN 12, dia nggak berani nurunin secara gentle ke 11, tapi dia menggunakan akal-akalan ini ya, perhitungan khusus dengan dikali 11/12 gitu. Jadi secara gampangnya PMK-nya tuh ngatur dalam menghitung tarif PPN nanti dikalikan 11/12 ya gitu. Akal-akalan barat. Lucu juga nih Yogin akal-akalan barat. Nah, di sini PTI di Jakarta menyewa kapal dari Singapura yang berdomisili di Singapura untuk mengangkut barang miliknya dari pelabuhan yang berlokasi di Rotterdam, Belanda ke pelabuhan yang berada di Hong Kong. Nah, di sini teman-teman coba diperhatikan, walaupun PTI ini ada di Jakarta, tapi di sini teman-teman dia itu melakukan kegiatan ya mengirimkan barang dari Rotterdam ke Hong Kong. Kira-kira Rotterdam ke Hong Kong itu merupakan jurisdiksi Indonesia apa enggak? Enggak kan? Walaupun kontraknya itu 500 juta, 5 miliar, 5 triliun gitu kan. Ini maka atas PPN itu di sini tidak terutang. Kenapa? Alasannya karena terjadi di luar jurisdiksi Indonesia atau di luar daerah pabeanan gitu. Kayak gitu guys. Gampang gak sih? Teman-teman tiba-tiba nanti lolos USKP nih gitu. Gak usah ikut les, nanti les ketemu gue lagi. Ya USKP itu apa? USKP itu adalah ujian sertifikasi konsultan pajak. Jadi teman-teman nanti kalau misal udah lulus, pengen berpraktik itu harus punya sertifikasi konsultan pajak. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen kerja di Deloitte, pengen kerja di DTC, yang sifatnya itu teman-teman menjadi karyawan, itu nggak butuh USKP. USKP itu hanya untuk yang membuka praktek sendiri. Jadi USKP itu ada A, B, dan C. Nah kebetulan ya aku diminta tolong lah untuk ngajar-ngajar untuk yang A sama B. Karena kebetulan udah lolos. Jadi kita lanjut lagi ke soal nomor berapa ini? Ini PPNBM belum diajarin ya. Ini pajak kredit pajak masukan belum diajarin. Nah ini ya, tadi kayaknya udah sempat disinggung nih. PTA menandatanganin kontrak jual beli barang kena pajak pada tanggal 30 Juni dengan harga jual
5.000 USD. Pada saat pendatangan kontrak dibayar uang muka 2.000 USD. Berarti ketika ditandatanganin kontrak dan dibayar uang muka itu harus terutang PPN. Benar nggak? Penyerahan barang dilakukan tanggal 13 Juli 2024. Pelunasan sisa pembayaran dilakukan tanggal 1 Agustus. Kurs KMK yang berlaku 30 Juni adalah 11.000. 13 adalah 11 setengah. Tanggal 1 Agustus adalah 10.800. Nah, maka penyataan yang tepat pada tanggal 30 Juni, maka PPN yang terutang adalah 2.000 dikali kurs KMK dikali 11%. Atau tanggal 13 Juli juga dilakukan pelunasan sisa pembayaran, yaitu sisanya adalah 3.000 dikali kurs KMK 13 Juli 11.500. Kayak gitu. Sorry, penyerahan barang ya. Sorry, penyerahan barang dilakukan 13 Juli. Jadi saat penyerahan diterbitkan faktur. Ketika pelunasan, maka di sini nggak perlu diterbitkan lagi. Kenapa? Karena penyerahan lebih dahulu daripada pelunasan. Maka jawabannya itu adalah tanggal 30 Juni, DPP PPN itu adalah 550. 200 dikali 11 itu adalah 22. Enggak, salah ya. Terus tanggal 1 Agustus. 1 Agustus itu kita nggak nerbitin faktur. Karena udah diserahkan barangnya. Jadi nerbitinnya pada tanggal 13 Juli. Pada tanggal 30 Juni, DPP-nya 220. Bener ya? 2.000 dikali 11. 220. Tanggal 13 Juli, 3.000 dikali 11.500. Menjadi 34.500. Nah, ini benar. Sedangkan untuk yang opsi D, itu 30 Juni, itu 220. Bener nih. Nah, untuk 1 Agustus, itu adalah 32.400. Ini samalah ini ya, samalah. Itu teman-teman. Jadi ini hanya 34.500. Nah, ini kredit pajak belum belajar ya. Besok next deh. Nah, coba ini. PTJA adalah pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Jakarta Cengkareng. Pada bulan Mei 2023 menandatangani kontrak jual beli satu unit bangunan kantor yang berada di Orchard Road, Singapura dengan PT SJ yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Serpong. Sama-sama orang Indonesia nih, sama-sama perusahaan Indonesia nih. Tuh kan. Lo jual, gua beli gitu. Nah, kontrak jual beli dibuat dan ditangani di Jakarta. Selanjutnya proses teknis pengalihan hak atas bangunan diurus oleh konsultan James Murdoch. James Murdoch. Ini James Murdoch ini ya, Daredevil ya. Sesuai dengan hukum yang berlaku di Singapura. Nah, ini teman-teman harus tahu nih. Walaupun orang-orang ini orang-orang lokal ya, orang-orang domestik ya, tapi karena barangnya itu di Singapura dan tidak dikirimkan ke Indonesia, karena ini sifatnya tanah dan bangunan, yaitu tidak bisa diimpor ke Indonesia, maka ini merupakan non-objek PPN, tidak terutang. Gampang sekali, teman-teman. Karena kantornya ada di Singapura, maka yang berhak mengenakan PPN adalah di Singapura. Ini fasilitas kita belum bahas. Nah, ini kita coba ya. PTH di Surabaya menyewakan agen pemasaran Trust Ltd di Hong Kong untuk mencarikan pembeli produk PTH di Hong Kong. Jadi PTH itu ada di Surabaya, menyewa agen pemasaran namanya itu Trust Ltd di Hong Kong untuk mencarikan pembeli produk PTH di Hong Kong. Jadi PTH itu punya produk yang nantinya akan dijual di Hong Kong, minta Trust Ltd untuk mencarikan market di sana gitu kan. Lalu di sini itu PTH kemudian melakukan kegiatan penjualan kepada Best Ltd di Hong Kong. Pernyataan berikut yang benar yaitu jasa ya di sini. Jasa kepada Tas Ltd di sini karena dimanfaatkannya itu oleh PTH di Indonesia dan untuk penjualan barang di Indonesia maka dikenakan PPN. Dan yang kedua, penjualan barang kepada Hong Kong Best Ltd dikenakan PPN tarifnya 0%. Jadi untuk yang pertama itu akan dikenakan tarif 11, yang kedua akan dikenakan PPN 0%. Atas penjualan H ke Base Ltd itu dikenakan PPN 0%. Nah, di sini tidak terutang. Atas penjualan PTH ke Base Ltd terutang 12. Ini salah ya.
Atas kegiatan pemanfaatan jasa kertas LTD, PTH terutang 12, ini 11 harusnya. Atas kegiatan pemanfaatan pemasaran kertas LTD, terutang 0%, ini salah. Jadi jawabannya ini antara A sama C. Tapi karena di sini kalimatnya tidak terutang, ini aku tidak nggak terlalu suka ya. Kenapa? Karena di dalam undang-undang, kalau misalnya teman-teman PPN ya, terutama teman-teman diajar sama Bu Titi, teman-teman ngomong ekspor tidak terutang sama Bu Titi, kalian dilempar penghapus gitu kan. PPN ekspor itu terutang, tapi 0% tarifnya gitu. Yang tidak terutang itu merupakan 16B teman-teman gitu. Ini teman-teman ya. Ini kan pengadaan spare part mesin dari PT BIN. Spare part mesin diperoleh dari sebuah pabrik di Jerman. Masih sendiri pajak-pajak dalam rangka impor, termasuk PPN. Pernyataan berikut yang tepat adalah importnya dikenakan PPN. Jadi ketika pembelian di luar negeri tidak terutang PPN. Ketika masuk ke Indonesia terutang PPN. Kita cek di jawabannya mana. Ketika PTB menagih kepada BIN, PT BIN harus dikenakan PPN 12%. BIN mau beli mesin dari PTB. Tapi mesin dari PTB itu adanya di pabrik di Jerman. Wih, PTB kaya ya. Sorry ya, internet gue unstable. Suara gue masuk nggak? Ilham ya, sebelum gue lanjut. Masuk, Kak. Oke, oke. PT BIN mau menjual ke, PT BIN mau membeli ke PTB. PTB barangnya ada di gudang Jerman, ya kan? Terus PT BIN itu ngambil sendiri barangnya ke Jerman, gitu kan? Dan melunasi sendiri pajak dalam rangka impor. Nah, termasuk PPN. Pernyataan yang benar adalah ketika PT BIN ini beli ke PTB, ya, karena pembeliannya itu ada di Jerman, maka tidak terutang PPN. Ketika PT BIN bawa ke Indonesia, itu baru terutang PPN. Ketika PT tadi ini tidak dikenakan PPN. Ketika PT BIN menagih kepada PT BIN, tidak perlu dikenakan PPN. Nah, karena PT BIN ini udah diambil sendiri dan melunasi PPN importnya. Kita cek. Ketika PTB menagih kepada BIN dikenakan PPN 0%. Nah, dikenakan 0% itu hanya untuk ekspor. Kalau misal ini itu memang tidak dikenakan PPN karena bukan merupakan termasuk di kategorisasi penyerahan. Karena ini ada di luar negeri barangnya. Jadi misal aku ngejual barang ke Ilham nih, tapi barang aku ada di Inggris gitu, mobil. Maka nggak kena PPN di Indonesia. Bukan dikenakan 0% ya, tapi memang tidak kena. Bukan 0%. 0% hanya untuk ekspor. Ini salah. Terus impor yang dibayar PT BIN harus dilaporkan di SPT-nya lawan transaksi. Ini belum diajarin ya terkait ini PPN masukan. Ini studi kasus agak ribet dan ini sama. Oke, selesai nih teman-teman nih. Oke, kita mungkin masih ada 15 menit. Siapa tahu ada yang ingin bertanya atau mungkin kita diskusi sesuatu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum nanti sekilas coba aku bahas terkait ini ya. Selesai. Bertanya, karena pertanyaan merupakan hak Nabil. Halo Nabil, selamat datang ya. Nabil angkatan berapa nih Nabil nih? Halo Nabil, atau mungkin nggak bisa on mic ya? Nabil Boleh di chat 24, aja Kak. Nabil. Berapa Ilham? Nabil 24, Kak, 2024. Oh temennya ini ya, teman kalian ya. Iya.
Kak, aku mau nanya, boleh nggak? Boleh, boleh, Ilham. Ilham, boleh. Yok. Aku mau nanya tentang terutang atau nggak terutang. Kan tadi kakak sempat mention ya, kalau misalnya ekspor tuh Hmm, dia sebenarnya terutang, tapi tarifnya 0%. Nah, kalau yang apa barang-barang yang ada di 16B, misalnya dia tidak dipungut, itu tuh dihitungnya jadi terutang, tapi pajaknya nol apa dia tidak terutang? Soalnya kemarin tidak Bu terutang. Hmm, Bu Titi, Bu Titi ya, ya Bu hmm. Titi tuh kayak eh apa ya nge ngebingungin sih buat aku, soalnya kadang beliau tuh bilang ini terutang tapi 0%, tapi terus kadang lagi bilang tidak terutang, gitu-gitu deh pokoknya, jadi saya bingung. Jadi kalau kalau 16B ya, yang ada di kode faktor 07 dan 08, 07 itu tidak terutang, 08 itu dibebaskan. Jadi istilah 16B itu bukan bukan tarif 0%, tapi benar-benar tidak terutang atau tidak dipungut dan juga dibebaskan. Berarti sebenarnya tarif 0% nggak relevan karena tarif 0% itu hanya untuk ekspor. Jadi Oke, sudah berarti buat yang 16B tuh dia dua-duanya tidak terutang ya, yang tidak dipungut dan dibebaskan itu keduanya bisa dibilang tidak terutang. betul dikecualikan Oke, ya siap, thank you dari Kak. pengenaan PPN. Pak Zaki, aku Yogi udah pindah rumah lagi belum Yogi? Kenapa? Udah pindah rumah lagi belum Yogi? Belum Kak? Belum ya, masih aman ya, masih Ya, Tangerang ya. dalam jangka waktu dekat belum. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? aku mau nanya Kak. Gimana Ilham? Sebenarnya mau itu sih penasaran aja tadi kayak kepikiran dikit. Jadi mungkin nanti pertanyaannya juga agak apa ya agak aneh juga gitu. Tadi kan bahas tentang yang eh, pajak yang berkaitan dengan makanan itu dia tuh dikecualikan dari objek pajak karena dia udah dikenain PDRD kan Kak. Nah, Mm-mm. Nah, aku tuh penasaran, kepikiran tentang pajak reklame buat reklame itu. Nah, di reklame ini tuh di PPN, di Undang-Undang PPN itu dia gak dimasukin ke negatif listnya yang jasa tidak kena pajak di sini tuh gak ada. Berarti otomatis kan dia kena PPN kan, Kak? Nah, setahu aku, Mm. si reklame itu masuk juga ke BDRD yang buat pajak kabupaten kota. Nah, itu tuh apakah bisa dikatakan sebagai double taxation atau emang pengenaan PPN sama PDRD di sini tuh beda gitu loh, Kak? Maksudnya bedanya, Menarik nih Ilham. maksudnya apa ya? Bedanya tuh dari segi sisi pemajakannya berbeda, jadi mungkin apa ya? Belum ada revisi atau apapun atau emang ya udah gitu Kak. Menarik, menarik. Ini menarik nih untuk Ilham nih. Mantap. Jadi pertanyaan Ilham itu sangat ini ya, sangat bagus. Jadi kalau misal contoh ya, Kak, tadi kan Kak Zaki bilang kalau misal pajak untuk restoran itu tidak dikenakan PPN karena udah termasuk PDRD. Nah, kenapa reklame itu tetap dikenakan PPN, Kak, tapi juga termasuk PDRD? Nah, ini menarik ini Ilham. Jadi gini, reklame itu ada jenis kegiatannya. Yang pertama adalah terkait jasa periklanan atau pemasangan iklan. Yang kedua adalah terkait reklamenya sendiri atau penayangan reklamenya. Nah, kita perlu sadari di dalam kontrak ya. Kebetulan karena aku ya, karena aku sering juga berusaha sama pajak reklame. Untuk pemasangan reklame ya Ilham ya, jasa pemasangan reklame periklanannya itu dikenakan PPN. Tapi untuk jasa penayangannya itu nggak kena PPN Ilham karena udah termasuk pajak reklame. Jadi perlu dibedakan. Misal dalam dalam suatu ini ya, dalam suatu tagihan, aku membayar izin untuk pemasangan logo perusahaan aku di dalam reklame nih. Nah, biasanya itu kita mainnya tahunan ya Ilham ya. Kita per tahun biasanya 336 juta atau per bulannya kurang lebih 3 juta nih itu. Nah, dari tagihan itu biasanya nilainya itu lebih 15 juta. Kayak contoh 36 di plus 15 berarti sekitar 51 juta. Nah, yang 15 juta jasa periklanan atau jasa pemasangan iklan itu dikenakan PPN. Tapi untuk penayangan aku yang selama 12 itu
ya selama 12 bulan tuh nggak kena PPN Ilham. Jadi di sini ada dua. Yang pertama jasa pemasangannya itu dikenakan PPN tapi tidak dikenakan pajak reklame. Nah, jasa penayangan itu dikenakan pajak reklame tapi tidak dikenakan PPN. Kayak gitu. Oh, oke Kak, berarti eh, itu tuh dipajakinnya emang karena dua kegiatan yang berbeda ya Kak? Kayak pemasangan sama emang penayangannya kayak gitu. Kok korek betul pemasangan ketika ini dipasangkan, ketika udah berhenti di situ. Jadi jasa perikanan ada dua. Ketika masang, ya sorry, jasa perikanan itu sebenarnya ada satu ya, karena ketika yang dihitung sebagai jasa perikanan itu ketika masang doang gitu. Nah, ketika udah dipasang berhenti, kan jasanya udah selesai dilakukan tuh, Ilham. Nah, reklame itu dikenakan pajaknya atas penayangannya itu, atas berdirinya suatu logo, suatu iklan, itu setiap bulan kita akan dikenakan pajak gitu kan. Yang biasanya pajaknya itu per tahun, karena kita nyewanya dalam 1 tahun dikenakan pajak reklame. Perhitungannya juga aneh ya. Pajak reklame itu dihitung berdasarkan luas, yang pertama. Yang kedua, berdasarkan apakah jalan itu protokoler atau tidak, dua arah atau tidak, itu semakin banyak lalu lintas, semakin gede juga perhitungannya. Pakai kelas namanya, sistem kelas. Oke Kak, Itu. terima kasih Kak. Bagus pertanyaan Ilham. Kritis. Bukan kadang-kadang nih Ilham. Sambil makan tipis nggak apa-apa lah teman-teman ya. Tadi baru nyampe aku jam 7.30 lah. Terus mandi, kebetulan tuh nggak telat nih. Oke, yang lain ada pertanyaan? Nazila mungkin nih sebagai newcomers nih, sebagai debuters dari fiskal Kak, 2002. aku mau follow up Hmm? pertanyaan Ilham, boleh nggak, Kak? Boleh, boleh, silakan. Nah, tadi terkait dengan reklame, ini kan kebetulan juga materi PDRD ya, dan kayak Hmm. kemarin tuh sempat lihat juga catatannya mentorku. Tadi kan kalau misalkan yang dikenakan reklame tuh atas Penyelenggaraan. penayangannya, Hmm. penyelenggaraan. Penayangannya berarti dikenakannya PPN ya, Kak? Hmm. Kalau penyelenggaraan tuh maksudnya tuh gimana sih Kak? Jadi kita IO-nya yang bikinin gitu apa gimana? Soalnya tadi kayak aku nangkepnya kebalikannya gitu. Terus Jadi karena gini, ya aku analogiin gini deh. Reklame itu kan sebenarnya kita nyewa tempat nih, apa namanya, apa Vivi. Jadi beratnya ada tempat nih nganggur nih. Misal ada tempat nganggur di Via nih, ada tempat nganggur, terus di situ ada lowongan terima iklan, kayak gitu. Nah, maka dalam satu tempat itu ada dua objek. Yang pertama ketika kita memasang iklan, ya jasa periklanan, kayak contohnya misal Vivi menayangkan iklan di Facebook atau di Instagram. Nah, maka ketika nanti mau masang di Instagram itu dikenakan jasa nih atas pemasangan sebesar sekian. Nah, ketika udah masuk, maka orang kan bebas untuk melihat. Nah, yang kedua itu namanya ada yang namanya sewa lapak. Sewa lapak itu yang dimaksud penyelenggaraan reklame. Nah, penyelenggaraan reklame itu adalah ya setiap ada iklan yang bertayang yang bisa dilihat sama umum, negara itu pengen ngenain pajak gitu kan. Nakal ya sebenarnya. Nah, itu yang disebut sebagai pajak reklame. Nah, pajak reklame yang eh, simpelnya nyewa tempatnya itu ya, Vivi ya. Nyewa tempatnya itu, kita itu nggak dikenakan PPN. Jadi ketika kita nyewa tempat tadi ya, kita nggak dikenakan PPN. Jadi PPN-nya itu hanya atas jasa periklannya aja, penayangan iklan, sorry, jasa pemasangannya iklan gitu. Nah, ketika udah berdiri ya, dan itu bisa dilihat sama orang, maka nyewa tempatnya itu nantinya itu nggak kena PPN. Jadi kita sebutnya ada dua ya, ketika masang dan juga nyewa tempatnya. Nah, masangnya kena PPN, nyewa tempatnya nggak kena. Nyewa tempatnya kena reklame, masangnya nggak kena. Kayak gitu. Nah, akan menjadi sangat rancu ketika dalam invoice atau tagihan itu tidak dipisah antara eh, biaya pemasangan dan juga sewa reklamenya gitu. Nah, ini akan menjadi suatu hal yang eh, rancu nih dalam pengenaan PPN maupun pajak reklamenya. Biasanya sih pasti PPN akan ngalah sih. Dalam prakteknya pasti nanti kantor pajak akan ngalah ketika ada dispute terkait
taxing right ya atau taxing power, siapa yang akan mengenakan pajak, karena itu merupakan objek pajak daerah, kayak gitu teman-teman. Gimana Vivi? Oke, Kak, menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Bentar aku coba cariin contoh ini ya, contoh reklame ya. Dulu tuh kita yang terbaru itu ada, yang lama juga ada. Nanti coba aku cariin deh contoh apa, contoh pembayaran reklame ya. Harusnya ada sih. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Ini ya sambil aku coba nyari ini ya, nyari eh, nyari dokumen reklame nih. Wah ini kayaknya harus harus menyelam lebih dalam nih. Oke, mungkin ini untuk 5 menit terakhir. Tadi itu aku mau apa ya? Aku lupa lagi ya gue ya. Gara-gara reklame ini. Oh iya terkait ini guys, sorry terkait pemasangannya PPN gak sih Kak? Iya pemasangannya PPN. Eh, iya masang iklannya PPN, nyewanya enggak. Ini sorry guys, tadi itu karena Kak Krisna kemarin bahas pajak transfer pricing ya. Jadi aku kepikiran terkait yang pajak internasional yang dari pertanyaan Vivi setengah dua ya, atau kelompoknya Amalia lah pokoknya. Itu ini dulu deh ya. Coba aku gambarin sekilas deh. Nanti kalau misal kita ada pertemuan offline, aku coba gambar di papan tulis. Atau mungkin aku siapin PPT-nya ya. Eh, Teman-teman kelihatan apa sekarang nih? Itu Kak lagi load. Oh, udah ada. Nah, udah Kak. Gambar ya. Nah ini kita ngomongin ada dua nih, pilar satu sama pilar dua. Nah kemarin tuh Vivi kalau nggak salah tanya ya, ini kenapa sih ada atas-atasan ini? Pilar satu. Nah, Ilham bergerak-bergerak nih. Pilar satu sama pilar dua ya. Nah, pilar satu itu eh, profit allocation. Di sini tuh terkait siapa yang berhak untuk dikenakan atau yang memungut pajaknya. Yang menakan profit allocation. Profit allocation. Lalu, sorry nggak pakai mouse ya, jadi agak allocation. Nah, kalau pilar 2 OECD pilar 2, ini adalah GMT, Global Minimum Tax. Ini Global Minimum Tax. Nah, ini ada QDMTT, MTT, ada IIR, ada TPR, TPR. Nah, untuk pilar one, itu kalau nggak salah thresholdnya yang 20 billion nih. Kan kemarin kalau nggak salah pertanyaan gitu ya. Ini yang 20 billion USD, ya 20 billion USD dengan
eh, profit ini ya, dengan eh, profit margin itu lebih dari 10%. Nah, sedangkan ini yang bawahnya ini yang 175 ya atau berapa nih? 180, 175 seingat aku sih. Oh ya koreksi ya kalau misal salah ya. Ini 1 bilion USD. Ini misal entitas memiliki penghasilan segede ini. Jadi untuk pilar satu itu fokusnya ke profit allocation. Jadi terkait siapa yang memiliki taxing right. Simpelnya gini, apabila ada suatu perusahaan itu memiliki omset 20 billion USD ya, dengan profit lebih dari 10%, maka apabila dia melakukan kegiatan usahanya yang di suatu negara ya, tanpa adanya BUT atau kantor fisik, atau tanpa adanya physical presence ya, hanya atas significant economic presence, maka negara yang menjadi sumber penghasilan kita itu berhak mengenakan pajak atau mengenakan pajak atas perusahaan kita yang disebut sebagai profit reallocation. Nah, contohnya misal Amerika Netflix jualan paling gede di Indonesia nih. Misal ya, Netflix labanya 21 billion USD, profitnya lebih dari 10%. Nah, misal Netflix itu di Indonesia tidak bisa dikenakan pajak kan Amsyong Indonesia ya. Makanya adanya pilar two, sorry, adanya pilar one nih. Nah, pilar one sendiri di sini akan memberikan taxing power. Jadi semakin gede penghasilan di suatu negara walaupun tanpa adanya significant economic presence ya, maka semakin apa namanya? Sorry 750 kebalik guys. Ini 750 ya. Ini 750 billion. Ini secara total ya. Ini dari satu MNI induk perusahaan. Nah, ini perfect allocation. Nah, jadi nanti Indonesia ya, kalau misal kita itu nggak punya BUT, maka kita tetap bisa mengenakan pajak sebesar profit yang didapatkan dari Indonesia. Nah, sebenarnya pilar satu itu mengatur terkait itu. Nah, pilar dua ini mengatur terkait GMT, terkait tarif, Global Minimum Tax. Berarti kalau misal kita ngomongin tarif, kita mau ngomongin suatu yang physical presence-nya itu ada. Ketika physical presence-nya itu ada, berarti kita ngomongin apa? Ngomongin di sini adalah adanya branch atau anak perusahaan, gitu kan? Itu constituent entity, ya gitulah ibaratnya ya. Jadi ada anak perusahaan sama adanya cabang gitu, secara fisik gitu. Nah, pilar 2 ini nggak favorable untuk negara-negara besar. Kenapa? Karena mereka nggak mau membagi pajaknya untuk negara-negara berkembang. Nah, kenapa? Jadi suatu perusahaan multinasional ya, Ultimate Parent Entities atau kita sebut UPT ya, UPI ya, Ultimate Parent Entities, apabila induk perusahaannya itu menghasilkan secara global konsolidasi ya, secara internasional itu menghasilkan 750 jutanya, ini juta ya, ini juta USD ya teman-teman. USD atau euro ya, sorry euro atau saya nggak tahu USD ya atau euro. Nanti koreksi deh. Pokoknya apabila udah memenuhi syarat terkait Euro, eh, Kak. euro ya. Ini misal udah memenuhi syarat euro, itu nanti kita eh, berhak untuk mengenakan yang namanya Global Minimum Tax. Nah, Global Minimum Tax itu bertahap. Jadi yang pertama itu namanya QDMTT. Nah, jadi misal nih kita gambar di sini ya. Ini kita udah ngomongin terkait QDMTT ya. Misal di sini ada perusahaan dari Amerika nih, Mamarika. Katanya Yogi nih Antek Barat nih. Amerika. Kok ribet-ribet ya? Ini bisa dihapus nggak sih? US aja lah ya, US. Nah, ini US. US. Nah, perusahaan US ini, teman-teman ya, perusahaan US ini memiliki perusahaan lagi nih. Nah, ini di US ya. Nah, ini perusahaan yang ada di UK. Biar enak ya, negara-negaranya kita singkat aja yang gampang. Jadi ini misal dia memiliki eh, di sini ada perusahaan A, ada perusahaan B. Nah, di sini ada perusahaan
C di Indonesia. Nah, perusahaan C itu dimiliki 60% oleh Induk dan juga 40% oleh A. Nah, perusahaan C ini ada di IDN. IDN itu Indonesia Raya, Merdeka Merdeka. Sini. Merah putih one for all. Di sini. One for all untuk kita semua. Nah, di sini contohnya kayak gitu, teman-teman ya. Ini perusahaan C, C entities. Ini 60%. Nah, ini teman-teman, QDMTT, YR, dan UTPR itu adalah suatu hal yang berurutan. Jadi kita nggak mungkin ya teman-teman, nggak mungkin langsung loncat ke UTPR tanpa adanya runtutan dari QDMTT dulu. Kecuali suatu negara itu nggak nerapin QDMTT, bisa langsung ke YR. Jadi urutannya QDMTT, YR, dan UTPR. Jadi gini, misal suatu negara ya, suatu negara nih Indonesia yang udah menganut sistem pilar one dan pilar two, teman-teman, dan perusahaan induknya itu ada di Amerika. Di sini ya teman-teman ya, menghasilkan lebih dari 750 juta euro. Maka ya, atas eh, penghasilan Indonesia, misal Indonesia itu eh, tarifnya berapa enaknya ya? Misal Indonesia itu tarifnya eh, 22% deh gitu ya. Indonesia 22%, Inggris itu 11%, terus Amerika itu let's say 15%. Ini. Nah, QDMTT itu mengatur ya, kalau misal seperti ini, maka pajaknya itu nanti akan masuk ke Indonesia semua. Jadi 22% kan kebetulan lebih gede daripada 15 ya. Maka sebenarnya ini nggak ada dampaknya di Indonesia. Tapi kalau misal Indonesia ini ternyata tarif pajaknya itu lebih rendah, kayak sih tarif pajaknya Indonesia itu 12 ya teman-teman, gitu kan. Misal tarif pajaknya Indonesia itu 12 turun gitu. Atau menggunakan fasilitas deh menjadi 11%, gitu kan. Misal 10%. Maka selisih 4%-nya ya, kan global minimum tax itu adalah 15%. Maka selisih 5%-nya ini, sorry, selisih 4%-nya akan masuk ke pemerintah Indonesia. Kalau misal kita QDMTT itu, itu. Kalau misal ternyata Indonesia itu bukan negara yang menerapkan pilar satu dan pilar 2, maka kita masuk ke IER. Nah, IER itu merupakan ultimate parent entities-nya yang nantinya akan berhak mengenakan pajak. Jadi misal Indonesia tarifnya 11%, kan ada selisih 4%. Maka 4% itu tidak dikenakan di Indonesia, tidak dikenakan di Indonesia ya, atau tidak menjadi penghasilan jurisdiksi Indonesia, tapi 4% ini akan menjadi penghasilan dari negara Amerika, Mamarika, negara Antek Barat. Di ER bilangnya gitu. Nah, ternyata kalau misal dalam hal pilar satu pilar 2 ini tidak terjadi di Amerika dan di Indonesia ya, Indonesia dan Amerika itu tidak tanda tangan, maka yang akan mendapatkan, sorry, ini ada dua ya. Tadi harusnya 4% ini akan dikenakan menurut persentase dari Amerika dan juga UK di sini teman-teman. Jadi yang 4% itu dikenakan, 4% dikali 40% dikenakan di UK, 4% dikali 60% dikenakan di Amerika. Karena kan parent entity-nya itu ada Amerika sama UK ya, A sama Amerika nih. Ya, dari sini dulu ya. Jadi kalau misal di Indonesia itu ternyata nggak menganut pilar satu dan pilar 2, maka nanti yang berhak mengenakan adalah negara yang menganut pilar satu dan pilar 2, negara induknya, yaitu Amerika dan juga UK. UK 40, Amerika 60. Maka 4% dibagi nanti, 4% dikali 40 dikalikan dengan omsetnya dikenakan di UK, 60% dikenakan di Amerika, 60 dikali 40% dikali omset, sorry, dikali penghasilan di Indonesia. Kalau ternyata Indonesia itu menerapkan pilar satu dan pilar 2, maka 4% masuknya ke DJT, ke DJP, jurisdiksi Indonesia. Dalam hal ternyata Indonesia dan Amerika itu tidak menerapkan pilar satu dan pilar 2, maka yang 40% masuk ke UK, yang 60% masuk ke UK juga melalui anak perusahaan atau entitas split, istilahnya entitas terpisah ya, separate entity yang berdomisili di negara yang memiliki kerjasama pilar satu dan pilar 2. Maka nanti yang berhak untuk mengenakan pajak adalah di sini, UK, di negara UK.
Maka di sini nggak kena pajak ketambahan top up tax-nya nanti masuknya ke di UK. Di UK tarifnya berapa nanti kena top up tax 4%. Tapi 4% dikali 60% kayak gitu. Jadi simpelnya seperti itu teman-teman. Walaupun pada dasarnya bahkan PMK terkait pilar 1 pilar 2 itu ada sekitar 200 halaman. Pasti nggak sesimpel ini nanti dalam penentuan. Tapi untuk konsep perhitungannya seperti itu. Jadi yang pilar 1 dan pilar 2 ini merupakan hal yang terpisah. Tadi kemarin itu kalau saya Vivi tanya 20 billion euro sama yang 750 juta million euro ini bedanya di mana Kak gitu. Yang atas itu adalah profit reallocation, yang bawah itu global minimum tax. Kayak gitu Vivi. Nah, gimana ada pertanyaan? Aman Kak, paham. Aman ya. Jadi udah selesai nih teman-teman ya. Oke, mungkin ini ya teman-teman. Untuk malam ini kita coba sudahi karena besok teman-teman harus kuliah ya. Mungkin untuk khusus teman-teman yang final lomba ya untuk Vivi, Yogi dan juga Amalia ya. Eh, Besok atau lusa, aku saran kalau bisa besok dan lusa ya. Nanti kita fokus ke debat dan teman-teman kalau misal kayak Zia, Nabil atau Ilham atau Ajri panitia ya. Atau Ilham nanti mau ikut ya gimana cara debat atau mungkin pelatihan debat besok boleh join gitu teman-teman ya. Jadi untuk hari ini mungkin biar nggak panjang lebar besok kita kuliah ya kita lagi besok kalian kuliah kita akhiri untuk malam ini kalau misalnya ada pertanyaan aku tutup ya aku kembalikan ke Ilham. Terima kasih teman-teman. Aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilham tiba-tiba muncul keren lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Zaki untuk pemaparan materi di sesi kelima TKC Olim debat kali ini. Terima kasih banyak juga teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk hadir di sesi kelima hari ini. Dan ya, mungkin itu aja untuk malam ini. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di next TKC berikutnya. Terima kasih Kak Zaki dan semuanya. Oke, thank you guys.